Namaku Cynthia, usia 30 tahun. Seorang gadis yang hidupnya terasa begitu biasa. Rutinitas adalah temanku, setiap pagi, siang, dan malam. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta, mengisi hari-hari dengan tumpukan dokumen dan rapat yang membosankan. Setelahnya, rumah adalah tujuanku, tempat di mana ayahku menungguku. Aku anak tunggal, dan sejak setahun yang lalu, ketika ibu pergi meninggalkan kami karena sakit, dunia kami terasa lebih sunyi. Hanya aku dan ayah. Ayah adalah segalanya bagiku. Dia adalah pondasiku, pelabuhan terakhirku. Melihatnya semakin rentah dan sakit-sakitan adalah cambukan keras bagiku. Aku merawatnya sebisa mungkin, membersihkan rumah, memasak makanan kesukaannya, memastikan dia minum obat tepat waktu. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan tentang ibu, dan kini juga tentang ayah yang semakin rapuh. Suatu pagi, ketakutanku menjadi kenyataan. Ayah memburuk, panasnya tidak turun, napasnya tersengal, dan wajahnya pucat pasi. Tanpa pikir panjang, aku membawanya ke rumah sakit. Ruang gawat darurat terasa dingin dan mencekam. Di sana, di antara desisan alat-alat medis dan aroma antiseptik, ayah membuka mata. Dengan suara terbata-bata, menahan rasa sakit yang luar biasa, dia mengucapkan sesuatu yang mengubah arah hidupku. Cynthia, ayah punya hutang pada teman ayah. Namanya Hendra. Dia tinggal di desa. Dulu ayah pernah tinggal di sana saat remaja. Aku mencoba memotong perkataannya, memintanya untuk beristirahat, tapi tatapan matanya begitu mendesak. Aku mengangguk, mencoba meyakinkannya bahwa aku akan mengurusnya. 2 hari di rumah sakit terasa seperti keabadian. Aku terus berada di sisinya, menggenggam tangannya yang semakin dingin. Hingga akhirnya, pada malam kedua, di tengah desiran monitor yang semakin melambat, ayah menyerah pada penyakitnya. Dia pergi. Dunia seakan runtuh. Rumah yang tadinya sunyi kini terasa seperti kuburan. Aku menangis. Berhari-hari. Setiap sudut rumah adalah pengingat akan ayah. Kursi favoritnya, cangkir kopinya, buku-buku lama yang sering dibacanya. Semua berteriak memanggil namanya. Aku merasa kosong, sebatang kara, sendirian di dunia ini. Namun di tengah kesendirian dan dukaku, secercah ingatan muncul. Pesan terakhir ayah, hutangnya kepada Hendra. Aku tahu ini adalah cara ayah untuk memberiku tujuan. Untuk memberiku sesuatu untuk dipegang ketika semuanya terasa hancur. Aku mulai mencari, membongkar tumpukan barang-barang lama ayah, berharap menemukan petunjuk. Akhirnya, di sebuah buku usang yang diselipkan di antara lembaran-lembaran surat lama, aku menemukan sebuah nama dan alamat. Hendra Kusuma. Tekadku bulat. Ini adalah pesan terakhir ayah dan aku harus melaksanakannya. Dengan berat hati meninggalkan rumah yang penuh kenangan, aku memulai perjalanan menuju desa yang belum pernah kudatangi sebelumnya. Perjalanan terasa panjang. Bus yang kunaiki melewati jalan-jalan beraspal yang mulus, lalu berbelok ke jalanan yang lebih sempit dan berliku. Semakin jauh, pemandangan kota berganti. Aku mulai memasuki sebuah kampung. Kanan kirinya dipenuhi kebun-kebun hijau, pohon-pohon besar menjulang tinggi, dan jalanan yang masih berupa tanah merah. Udara desa terasa lebih segar, lebih bersih dari polusi kota. Aku turun dari bus, membawa tas berisi beberapa pakaian dan harapan. Seorang wanita paruh badan sedang berjalan pelan di pinggir jalan, membawa keranjang anyaman di tangannya. Aku mendekatinya dengan ragu. Maaf Bu, permisi, apakah Ibu tahu seseorang bernama Hendra Kusuma? Wanita itu menoleh, mengernyitkan dahi sejenak, lalu tersenyum ramah. Oh, Pak Hendra, Bapak yang punya pesantren itu, Neng. Lurus saja dari sini. Nanti ada pertigaan, belok kanan. Ikuti jalan itu. Tidak jauh dari situ ada gerbang besar. Itu pesantren Nurul Iman. Pesantren? Aku sedikit terkejut, tapi segera mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Aku melanjutkan perjalanan, mengikuti petunjuk arah. Semakin jauh aku berjalan, semakin terlihat keramaian aktivitas santri. Akhirnya sebuah gerbang kayu besar dengan ukiran kaligrafi menyambitku. Pesantren Nurul Iman.
Setelah bertanya kepada beberapa santri di sana, akhirnya aku diarahkan ke sebuah bangunan yang lebih besar. Kemungkinan adalah kantor pengelola atau kediaman pimpinan pesantren. Aku mengetuk pintu, dan tak lama kemudian seseorang membukakannya. Di hadapanku berdiri seorang pria paruh badan. Badannya tegap, wajahnya nampak bersih dengan guratan kedewasaan, masih terlihat gagah. Rambutnya hitam legan, hanya sedikit uban yang menghiasi pelipisnya. Suaranya lembut saat menyapaku. Ini pasti Pak Hendra, pemilik pesantren. Aku memperkenalkan diri, menceritakan tujuanku datang dari jauh, dan menyampaikan pesan terakhir ayah. Pak Hendra mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, lalu mencoba mencerna dan mengingat. Ada keheningan sejenak. Aku menunggunya dengan jantung berdebar. "Cynthia," katanya akhirnya, "aku ingat ayahmu. Dia memang temanku." Dia tersenyum tipis. "Hutang itu? Apa kamu sungguh-sungguh ingin membayarnya?" Aku menjawab dengan ragu, suara bergetar. "Iya, Pak. Jika memang aku belum bisa memberikannya sekarang, aku akan berusaha membayar semampuku sampai hutang itu lunas." Pak Hendra tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. "Tidak usah terburu-buru, Nak. Tinggallah dulu beberapa waktu di sini. Aku tahu kamu masih sedih dan sangat kehilangan ayahmu." Mendengar tawarannya, aku merasa sedikit lega. Mungkin ini memang takdir. Aku mengangguk pelan, memutuskan untuk menerima tawaran Pak Hendra. Tinggal sementara di pesantren, menjauh dari kesepian rumahku, aku belum tahu bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari sebuah kisah yang tak pernah kubayangkan. Keputusanku untuk tinggal sementara di pesantren Nurul Iman terasa seperti napas baru di tengah badai dukaku. Udara desa yang bersih, suasana pesantren yang tenang, dan keramahan para santri sedikit demi sedikit mengikis gumpalan kesedihan yang selama ini menghimpitku. Aku mulai mengenal beberapa orang di sana, wajah-wajah baru yang mengisi hariku dengan percakapan ringan dan senyum tulus. Suatu pagi, Pak Hendra memanggilku. Ia duduk di ruang tamu sederhana yang dipenuhi buku-buku agama dan hiasan kaligrafi. "Cynthia," katanya dengan suara lembut, "selama kamu di sini, aku akan meminta salah satu ustadz untuk menjagamu. Dia akan membantumu, mengantarmu jika perlu, dan memastikan semua kebutuhanmu terpenuhi." Aku mengangguk, merasa sedikit canggung, tapi juga lega. "Siapa, Pak?" tanyaku. "Namanya Akbar," jawab Pak Hendra. "Dia adalah ustadz yang paling kupercaya di sini, sangat bertanggung jawab dan memiliki hati yang baik. Dia akan membantumu mengenal kehidupan di pesantren dan desa ini." Tak lama kemudian, pintu diketuk, dan sesosok pria muncul. Dialah Akbar. Aku mengamati penampilannya. Dia tampan, dengan kulit sawo matang yang bersih, rambut hitam rapi yang sedikit disisir ke samping, dan mata yang memancarkan keteduhan. Suaranya lembut saat menyapa Pak Hendra dan kemudian padaku. Ia terlihat seusia denganku, mungkin sedikit lebih muda atau sebaya. Aura karismatiknya begitu jelas. Setiap santri yang berpapasan dengannya selalu menunduk hormat dan mengucapkan salam. "Akbar, ini Cynthia." Pak Hendra memperkenalkan kami. "Mulai sekarang, tolong jaga Cynthia selama di sini. Bantu dia dengan apapun yang dia butuhkan." Akbar tersenyum padaku, senyum yang tulus dan menenangkan. "Tentu, Pak. Selamat datang di pesantren, Mbak Cynthia." Sejak hari itu, Akbar menjadi bagian tak terpisahkan dari hari-hariku. Setiap pagi, tepat waktu, dia akan mengetuk pintu kamarku yang sederhana, membawa sarapan yang disiapkan oleh ibu-ibu di dapur pesantren. Bubur hangat, nasi uduk dengan lauk sederhana, atau kadang roti bakar. Selalu ada teh hangat yang mengepul. "Sudah siap, Mbak Cynthia?" tanyanya suatu pagi dengan nampan sarapan di tangannya. "Sudah, Bar," jawabku, merasa sedikit lebih bersemangat daripada biasanya. Akbar tidak hanya sekedar mengantar makanan. Dia sering mengajakku berkeliling pesantren, menunjukkan padaku masjid yang megah, perpustakaan yang tenang, asrama-asrama santri, dan taman-taman kecil yang asri. Dia menjelaskan sejarah pesantren, kebiasaan para santri, dan filosofi di balik setiap ajaran. Suaranya yang lembut dan penjelasannya yang detail membuatku merasa nyaman dan penasaran. Kadang dia juga mengajakku berkeliling desa,
menunjukkan sawah-sawah yang menghijau, aliran sungai yang jernih, dan kebun-kebun warga. Dia bercerita tentang kehidupan masyarakat desa, tentang kearifan lokal, dan tentang bagaimana mereka hidup berdampingan dengan alam. Aku terpesona. Hidupku yang dulu hanya berkutat di antara beton-beton kota, kini menemukan pemandangan dan pengalaman baru yang menenangkan. Saat aku butuh sesuatu, Akbar selalu sigap. Mbak Cynthia perlu ke pasar, mari saya antar. Atau, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Dia adalah tempatku bercerita. Aku seringkali menceritakan tentang ayah, tentang ibu, tentang kesepian yang aku rasakan, dan tentang bagaimana aku berusaha menerima kenyataan. Akbar selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan nasihat-nasihat bijaksana yang menenangkan hati. Dia tidak banyak menyela, hanya sesekali mengangguk atau memberikan tatapan empati yang membuatku merasa dimengerti. Kehilangan memang sulit, Mbak Cynthia, katanya suatu sore, saat kami duduk di pinggir sawah memandangi matahari terbenam. Tapi setiap kehilangan pasti ada hikmahnya. Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Kata-katanya sederhana, namun menancap dalam di hatiku yang rapuh. Sosoknya yang bijaksana, penyayang, perhatian, dan penuh kelembutan ini perlahan tapi pasti membuatku merasa nyaman. Kenyamanan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih. Aku mulai membalas perhatiannya, mencoba menanyakan kabarnya, menawarkan bantuan kecil jika dia terlihat sibuk, atau sekedar menunggunya untuk bercerita setelah selesai mengajar. Aku mulai menghabiskan banyak waktu dengannya, baik itu saat berkeliling, sekedar duduk di teras sambil bercerita, atau bahkan saat dia mengajarkan beberapa hal dasar tentang agama yang selama ini kurang kudalami. Dari Akbar, aku tidak hanya belajar tentang pesantren atau desa, tetapi juga belajar banyak hal tentang hidup, tentang kesabaran, dan tentang ketenangan. Hampir 2 bulan berlalu, kehadiran Akbar telah mengisi kekosongan hatiku. Aku tidak lagi merasa sendirian, justru aku mulai merasakan kehangatan yang tak terduga. Sebuah perasaan yang perlahan tumbuh seperti tunas yang muncul dari tanah yang kering. Perasaan yang membuatku tersenyum lebih sering, merasa lebih hidup, dan mulai melupakan duka. Namun, aku tahu, perasaan ini tumbuh di tanah yang salah. Tanah di mana aku datang untuk membayar hutang, bukan untuk mencari cinta. Suasana pagi itu terasa berbeda. Udara sejuk berbalut embun. Namun, ada semacam ketegangan samar yang kurasakan. Pak Hendra memanggilku ke ruang kerjanya. Jantungku berdebar tak karuan. Apakah ini tentang hutang ayah? Ataukah dia akan bertanya tentang berapa lama lagi aku akan tinggal? Aku menghampiri ruangannya dengan langkah ragu. Pak Hendra duduk di belakang meja kerjanya yang rapi, dengan beberapa kitab kuning terbuka di depannya. Ia tersenyum, namun senyumnya kali ini terasa sedikit lain, menyimpan sesuatu yang tak bisa kubaca. "Duduklah, Cynthia," katanya, menunjuk kursi di depannya. Aku patuh. "Bagaimana kabarmu di sini? Apakah kamu nyaman?" Tanyanya memulai percakapan ringan. "Alhamdulillah, Pak. Saya sangat nyaman. Terima kasih atas kebaikan Bapak dan semua warga pesantren," jawabku tulus. Dia mengangguk-angguk. Tatapannya lekat padaku. Aku merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapan intensnya. "Aku banyak memperhatikanmu selama kamu di sini, Cynthia. Kamu gadis yang baik, mandiri, dan kuat." Pujian itu membuatku tersipu, sekaligus bingung. Aku menunggu kelanjutan ucapannya. Lalu dia menarik napas dalam, mengubah nada bicaranya menjadi lebih serius. "Cynthia, jika kamu benar-benar ingin melunasi hutang ayahmu, aku akan mengatakan dengan apa caranya membayarnya." Aku menegang. Ini dia. Aku mempersiapkan diri untuk sejumlah uang yang harus kukumpulkan. Atau mungkin sebuah pekerjaan yang harus kulakukan. Namun kalimat selanjutnya yang keluar dari mulut Pak Hendra membuat duniaku berputar dan jantungku seolah berhenti berdetak. "Menikahlah denganku, menjadi istri keduaku." Dunia seakan hening. Aku tidak bisa mencerna kata-kata itu. Otakku berhenti bekerja. Menikah? Dengan Pak Hendra? Istri kedua? Ini tidak mungkin. Aku pasti salah dengar. Apa
Apa maksud Bapak? Suaraku tercekak di tenggorokan. Pak Hendra menatapku dengan tatapan yang tak kenapa terasa penuh harap. Atau mungkin sesuatu yang lain yang tak kukenal. Ayahmu punya hutang budi padaku, Cynthia. Hutang yang tidak bisa dinilai dengan uang. Hutang apa, Pak? Tanyaku memberanikan diri. Ayahku hutang apa pada Bapak, sehingga Bapak memintaku membayar dengan cara itu? Dia menghela napas panjang. Sorot matanya menerawang jauh, seolah kembali ke masa lalu. Dulu, ayahmu pernah hampir mati tenggelam di laut. Berhari-hari dia terombang-ambing di laut, tanpa ada yang menolong. Akulah yang menemukannya, menolongnya, dan merawatnya sampai dia sadar dan pulih. Aku mendengarkan, terkejut mendengar kisah yang belum pernah kudengar dari ayah. Saat itu, lanjut Pak Hendra, suaranya perlahan. Ayahmu berjanji akan membayar kebaikanku dengan apapun. Apapun yang kuminta. Belum sempat aku meminta balasan itu, ayahmu sudah diajak orang tuanya pindah ke kota. Sejak itu kami hanya berkirim surat. Lama-kelamaan, karena kesibukan masing-masing, kami kehilangan kabar. Aku terdiam. Kisah itu sungguh memilukan. Dan aku mengerti betapa besar budi Pak Hendra kepada ayahku. Tapi, apakah ini satu-satunya cara? Menjadi istri keduanya. Keluar dari ruangan itu, aku tidak mengatakan apapun. Otakku terasa kosong, namun hatiku berteriak-teriak tidak terima. Aku berjalan gontai menuju kamarku, mengurung diri. Pikiran itu terus berputar tak henti-hentinya. Menikah dengan Pak Hendra. Menjadi istri keduanya. Sepanjang hari itu, aku tenggelam dalam lamunan dan kebingungan. Akbar datang seperti biasa, membawa makan siang, menanyakan keadaanku, mengajak berkeliling. Namun aku hanya bisa menjawab seadanya. Wajahku pasti terlihat sangat kacau, karena Akbar berulang kali bertanya, "Mbak Cynthia sakit? Ada apa? Kenapa diam saja?" Aku hanya menggelengkan, menatap kosong keluar jendela. Bagaimana aku bisa mengatakan ini padanya? Pada Akbar, yang selama ini telah menjadi sandaranku, tempatku berbagi cerita, dan tak sejak kapan telah menumbuhkan benih-benih perasaan yang kusadari tak mungkin terjadi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pertanyaan itu terus mengusik. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Ayah sudah tiada. Aku harus membayar hutang ini. Hutang budi yang begitu besar. Apakah ini memang takdirku? Sebuah jalan yang harus kutempuh untuk menebus janji ayah. Di satu sisi, aku teringat kebaikan Pak Hendra. Betapa ia telah memberiku tempat berlindung di saat aku hancur. Betapa ia telah menunjuk Akbar untuk menjagaku. Di sisi lain, aku teringat senyum Akbar. Tatapan matanya yang teduh. Suara lembutnya saat menenangkanku. Bayang-bayang wajahnya berkelebat di benakku. Membuatku semakin terpojok. Keputusan ini terasa seperti jurang di hadapanku. Aku harus melompat. Entah kemana tujuanku. Pagi harinya, setelah semalaman tidak tidur dan berperang batin, aku mengambil keputusan. Keputusan yang aku anggap sebagai satu-satunya jalan. Meskipun berat hati, aku akan melakukannya. Aku akan menikah dengan Pak Hendra. Keputusan telah bulat, meski hati masih terasa hampa. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, dan beban hutang budi ayah terasa terlalu besar untuk kuabaikan. Dengan langkah gontai, aku kembali menemui Pak Hendra. Suasana di ruang kerjanya terasa berbeda, tidak lagi sehangat saat pertama kali aku datang. "Bapak," kataku, suaraku nyaris berbisik. Saya setuju." Senyum Pak Hendra merekah. Ada kelegaan di matanya, tapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku bergidik. "Alhamdulillah Cynthia, terima kasih, kamu tidak akan menyesal." Penyesalan, kata itu bergaung di benakku. Apakah aku akan menyesal?
Aku menekan pertanyaan itu dalam-dalam. Yang jelas, aku harus menjalani ini. Beberapa minggu kemudian, persiapan pernikahan pun dimulai. Semuanya berlangsung dengan cepat. Sederhana namun tetap sakral sesuai adat pesantren. Aku melihat wajah-wajah sibuk para santriwati yang membantu. Istri pertama Pak Hendra yang terlihat tegar namun menyembunyikan kesedihan, dan para ustadz yang turut membantu persiapan. Selama persiapan itu, Akbar tetap melayaniku seperti biasa. Membawakan makanan, menanyakan kebutuhanku, namun ada yang berbeda di antara kami. Sebuah jarak tak kasat mata tercipta. Aku tidak berani menatap matanya terlalu lama, takut dia akan membaca kesedihan dan keputusasaan yang berusaha kusembunyikan. Dia pun terlihat lebih banyak diam, sesekali melempar pandanganku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Hari pernikahan tiba. Aku mengenakan gaun putih sederhana, jilbab yang menutupi kepala dan dadaku. Aku duduk di ruang khusus perempuan, menunggu akad nikah dilaksanakan. Wajahku terasa kaku. Senyum yang kubuat-buat terasa asing di bibirku. Aku terus menatap ke arah pintu, berharap bisa melihat Akbar. Ketika dia akhirnya lewat, mengurus beberapa hal, matanya bertemu denganku. Sekejap, ada gurat kesedihan mendalam di sana. Atau mungkin itu hanya proyeksi dari perasaanku sendiri. Aku ingin sekali berlari padanya, menceritakan segalanya. Tapi itu tidak mungkin. Akhirnya, prosesi akad nikah selesai. Aku resmi menjadi istri kedua Hendra Kusuma. Sepanjang hari pernikahan itu, aku terus merasakan sebuah kehampaan. Senyumku tak pernah sampai ke mata. Aku terus mencuri pandang ke arah Akbar, yang berdiri di antara keramaian santriwati. Dia terlihat tampan, seperti biasanya. Namun, ada aura sendu yang menyelimutinya. Aku menyukainya, sungguh. Tapi takdir telah menunjukkan jalanku seperti ini. Sebuah jalan yang gelap dan tak kukenal. Malam harinya, di sebuah kamar yang bukan kamarku sebelumnya, aku berdua dengan Pak Hendra. Kamar ini terasa asing, mewah untuk ukuran pesantren, dan dipenuhi aroma melati yang menusuk. Aku duduk di tepi ranjang, jantungku berdebar tak karuan. Rasa takut merayap perlahan, dia menatapku. Tatapan itu terasa berbeda, tidak lagi selembut dulu, melainkan ada semacam hasrat yang tak bisa disembunyikan. Dia mencoba menyentuhku, aku refleks menghindar, menarik diri. Wajahnya tetap senyum, namun senyum itu kini terasa mengerikan, penuh gairah yang tak terucap. Dia terus mendekat, mencoba menyentuhku lagi, dan lagi. Aku tidak lagi bisa menolak. Dia adalah suamiku sekarang. Bagaimana beratnya, aku harus melayaninya. Tubuhku terasa kaku, jiwaku memberontak, namun raga ini tak bisa melawan. Malam itu menjadi malam yang sangat panjang. Aku melihat sisi Pak Hendra yang belum pernah kulihat. Sosok dewasa yang lembut dan hangat kini berubah menjadi begitu liar, penuh semangat menjumbuku. Aku menutup mata, berusaha mengunci diri dari kenyataan yang terjadi. Membiarkan tubuhku menjadi objek dari hasrat yang bukan milikku. Air mata terus mengalir dalam diam, tenggelam dalam bantal, bercampur dengan rasa sakit dan kehambaan. Esok pagi, matahari terasa menyengat di kulitku yang pucat. Tubuhku lemas, setiap otot terasa nyeri dan kepalaku berdenyut-denyut. Aku hanya ingin bersembunyi dari dunia. Pintu kamar diketuk pelan. Aku tahu siapa itu. Akbar. Dia masuk, membawa nampan sarapan seperti biasa, meletakkannya di meja kecil di samping ranjang. Wajahnya terlihat khawatir saat menatapku. "Mbak Cynthia, kenapa wajahnya pucat sekali? Apa Mbak Cynthia sakit?" "Tidak, Bar," jawabku. Suaraku serak dan parau. Aku berusaha tersenyum, tapi rasanya seperti memaksakan diri. "Aku hanya ingin istirahat dari ini, tidak mau kemana-mana." Akbar mendekat, mencoba menyentuh dahiku. Aku sedikit terkesiap, namun membiarkannya. "Badan Mbak Cynthia hangat. Mau saya bawakan obat?" Aku menggeleng pelan. "Tidak usah, Bar. Aku hanya butuh istirahat." Dia mengangguk, sorot matanya masih menyimpan kekhawatiran. "Baiklah, kalau butuh apa-apa jangan sungkan panggil saya ya Mbak Cynthia." Aku hanya mengangguk, menghindari tatapan matanya. Ada rasa bersalah yang membakar jiwaku. Bersalah karena berbohong padanya. Bersalah karena tidak bisa menceritakan apa yang terjadi. Dan bersalah karena menyimpan perasaan yang tak seharusnya ada. Dia pamit keluar,
dan aku kembali terlelap, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Hari-hari mulai berjalan seperti biasa, namun tidak untukku. Setiap malam, Pak Hendra datang ke kamarku. Tidak banyak bicara, hanya seperti menyalurkan hasratnya tanpa pernah bertanya bagaimana perasaanku. Tanpa pernah mencoba menjalin ikatan emosional denganku. Aku hanyalah seongkok raga yang kini terikat dalam pernikahan tanpa cinta. Aku terus mencoba menerima takdirku ini sebagai istri kedua pemilik pesantren Hendra Kusuma. Namun setiap pagi, hati kecilku tetap merindukan sosok lain. Sosok yang selalu membawa sarapan. Sosok yang selalu mendengarkanku. Lama-kelamaan, aku mulai terbuka lagi kepada Akbar. Dia adalah satu-satunya pelabuhan tempatku bisa sedikit bernapas. Aku tidak menceritakan detailnya, tapi aku sering mengeluh tentang kesepian, tentang betapa beratnya hidup ini, betapa perasaan yang tak bisa kukendalikan. Dia selalu mendengarkan, selalu memberikan empati. Tatapan prihatinnya, kata-kata penenangnya adalah satu-satunya obat yang bisa sedikit meredakan luka di hatiku. Mim Satuarso Mangsiluan Monoi. Mbak Cynthia, harus kuat, katanya suatu sore saat kami duduk di taman pesantren. Setiap badai pasti akan berlalu, ada hikmah di balik setiap takdir. Aku tersenyum miris. Aku mencoba, Bar. Aku mencoba. Sudah hampir 8 bulan pernikahan. 8 bulan yang terasa seperti 8 tahun. Aku masih terus berusaha menerima takdirku ini. Berusaha menemukan kedamaian dalam ikatan yang terasa hampa ini. Akbar tiada henti menghiburku, menemaniku, mengisi hari-hariku yang kosong dengan percakapan dan perhatiannya. Hingga suatu hari, dia berkata dengan tatapan yang penuh harapan. Jangan bersedih terus, Mbak Cynthia. Bagaimana kalau kita pergi ke air terjun? Siapa tahu itu bisa menghiburmu. Tawaran itu bagaikan angin sejuk di tengah gurun. Aku mendongak, menatap dia. Air terjun, sebuah tempat yang indah, jauh dari bayang-bayang pesantren ini. Jauh dari kenyataan pahit yang aku hadapi setiap hari. Sebuah kesempatan untuk bernapas. Hatiku berdesir. Mungkin ini memang yang aku butuhkan. Tawaran Akbar untuk pergi ke air terjun adalah harapan kecil di tengah kehampaan. Sejenak, aku bisa melupakan statusku sebagai istri kedua Pak Hendra. Melupakan beban hutang budi. Melupakan kesedihan yang selama ini membelenggu. Aku mengangguk antusias. Aku mau, Bar. Aku mau sekali. Esok paginya, dengan sedikit keberanian, aku meminta izin kepada suamiku, Pak Hendra. Pak, saya ingin pergi ke air terjun bersama Akbar. Katanya tempatnya indah dan bisa menyegarkan pikiran. Pak Hendra menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. Oh, air terjun. Boleh saja, Cynthia. Akbar adalah orang yang paling kupercaya di sini. Dia pasti akan menjagamu dengan baik. Lagi pula, aku juga sedang sibuk mengurus pesantren dan mengajar. Istri pertamaku juga sedang ada urusan keluarga. Jadi, hati-hati di jalan ya. Ada kelegaan yang luar biasa saat mendengar persetujuannya. Dia sangat percaya pada Akbar. Kepercayaan itu memberiku sedikit ruang untuk bernafas, untuk melarikan diri sejenak dari kenyataan. Kami pun berangkat. Perjalanan menuju air terjun ternyata cukup jauh, melalui jalanan setapak yang berkelok-kelok di antara perbukitan dan hutan. Selama perjalanan, aku sangat senang. Pemandangan alam yang hijau membentang luas, udara pegunungan yang sejuk menusuk kulit, dan suara kicauan burung yang merdu mengiringi langkah kami. Lelahnya berjalan justru membuatku lupa akan kesedihanku selama ini. Setiap tarikan nafas terasa lebih ringan, setiap langkah terasa lebih bebas. Kami banyak bercanda, tertawa, dan Akbar menunjukkan berbagai jenis tanaman dan hewan kecil yang kami temui di sepanjang jalan. Dia tahu banyak hal tentang alam, dan penjelasannya yang penuh semangat membuatku terpukau. Saat kami melewati sebuah jalan setapak yang menanjak, kakiku yang kurang terbiasa dengan medan seperti itu tiba-tiba tersandung batu. Aku hampir saja terjatuh, namun Akbar dengan cekatan menangkapku. Posisi kami menjadi sangat dekat. Tangannya memeluk pinggangku dan aku bersandar di dadanya. Jantungku berdebar kencang, bukan karena kaget, tapi karena kedekatan yang tiba-tiba ini.
Untuk sesaat aku melihat wajahnya cukup lama. Matanya yang teduh, hidungnya yang mancung, bibirnya yang tipis. Semua perasaan yang selama ini kupendam, yang terkubur di bawah tumpukan kesedihan dan takdir pahitku, kini terkuak kembali, menyeruak ke permukaan. Aku menyadari betapa aku merindukan perasaan ini. Perasaan dekat, perasaan nyaman, perasaan cinta. Akbar dengan lembut mengusap lenganku. Suaranya pelan. "Kamu tidak apa-apa, Cynthia." Aku mengangguk pelan, buru-buru melepaskan diri dari pelukannya. Wajahku memerah karena malu dan perasaan yang tak terungkapkan. Aku tidak apa-apa, Bar. Terima kasih." Kami melanjutkan perjalanan, suasana sedikit canggung setelah insiden itu. Namun, keheningan itu justru membuat perasaanku semakin menguat. Setelah hampir 2 jam berjalan, kami akhirnya sampai. Air terjun itu sungguh indah. Airnya yang biru jernih mengalir deras dari ketinggian, menciptakan kabut halus yang menyegarkan. Suasana di sekitarnya sejuk dengan pepohonan rindang dan batu-batu besar yang ditumbuhi lumut. Pemandangan yang indah ini membuatku benar-benar lupa akan semua masalah hidup. Aku menikmati waktu demi waktu, bermain air, berenang, dan tertawa bersama Akbar. Untuk sesaat aku merasa seperti gadis normal lagi, tanpa beban, tanpa status istri kedua. Waktu menunjukkan sore hari, dan Akbar mengingatkanku. "Ayo kita pulang, Cynthia. Nanti keburu malam, perjalanan kita masih panjang." Aku mengangguk. Dengan berat hati beranjak dari air. Kami mengenakan kembali pakaian kami yang basah dan bersiap pulang. Saat kami berjalan kembali, setelah beberapa waktu, langit yang tadinya cerah tiba-tiba mendung pekat. Dan tak lama kemudian, hujan turun. Deras. Kami tidak membawa payung. Kami berlarian, mencari tempat berteduh. Kami menemukan sebuah gubuk kecil yang terlihat seperti tempat menyimpan kayu bakar, mungkin milik warga sekitar. Kami masuk, berteduh di dalamnya. Hujan tidak kunjung berhenti, malah semakin lebat. Hari mulai gelap dan hawa dingin menusuk tulang. "Akbar, bagaimana ini?" Kataku, suaraku bergetar karena kedinginan. "Hari sudah mulai gelap, hujan tidak kunjung reda." Akbar melihat keluar, mengulurkan tangannya untuk mengecek derasnya hujan. "Masih besar hujannya, Cynthia. Kalau kita paksakan pulang, jalanan licin dan berbahaya. Kita harus tunggu reda." Aku hanya diam, menggigil kedinginan. Bibirku mulai membiru dan wajahku pucat. Akbar yang melihatku kedinginan, tanpa ragu membuka bajunya sendiri, lalu memakaikannya ke badanku. Kehangatan bajunya langsung menyelimutiku. Aku menatapnya. Tubuhnya berisi, namun bertotot. Dan untuk sesaat, aku menatap badannya cukup lama sampai dia menyadari tatapanku dan menutup dadanya dengan tangannya. Hari semakin malam, hawa semakin dingin. Aku terus menggigil dan demam mulai menyerangku. Akbar memegang dahiku. "Cynthia, kamu demam. Panas sekali badanmu." Secara refleks dia memelukku erat. Saat itu aku merasakan tubuhnya hangat, begitu hangat. Dan entah mengapa aku sangat merasa nyaman. Aku bersandar di dadanya, memeluknya juga, mencari kehangatan dan perlindungan. Kami hanya diam, hening, hanya suara hujan yang memukul atap gubuk dan detak jantungku yang berpacu. Tiba-tiba saat aku ingin melihat wajahnya, ternyata dia juga sedang memperhatikanku. Tatapan matanya penuh kekhawatiran, namun juga ada gurat perasaan lain yang sulit kutangkap. "Kamu tidak apa-apa, Cynthia. Masih kedinginan." Aku hanya mengangguk pelan, menatap wajahnya yang begitu dekat. Tanpa sadar, wajahku semakin mendekat ke wajahnya, dan bibir pun memutu. Aku merasakan dia kaget, tubuhnya sedikit menegang. Namun dia tidak melepaskan. Justru dia menyambut ciuman itu. Ciuman itu terasa begitu lembut, namun juga penuh gairah yang terpendam. Semua kerinduan, semua kesedihan, semua perasaan yang tak terungkapkan tumpah ruah dalam ciuman itu.
Dia memelukku makin erat. Aku mendengar suara nafasnya yang begitu dekat, beradu dengan nafas dan detak jantungku sendiri. Aku tidak bisa menolak setiap sentuhan yang dia lakukan kepadaku. Entah mengapa, aku mulai menikmatinya. Semua larangan, semua batasan, semua rasa bersalah seakan lenyap ditelan malam dan hujan. Akhirnya kami melakukan apa yang tidak seharusnya terjadi. Namun entah mengapa, setelah semua itu, aku tidak merasa bersalah. Justru aku sangat bahagia. Bahagia melakukan itu dengannya. Dengan Akbar, pria yang selama ini menjadi sandaranku. Setelah beberapa jam, hujan mulai reda. Kami saling menatap, menarik pakaian yang terlepas, dan memakainya lagi. Ada keheningan yang canggung, namun juga kehangatan yang baru. Akbar memecah keheningan. "Cynthia, maafkan aku." Suaranya terdengar berat. "Sebenarnya, selama ini aku menyukaimu. Aku sangat bahagia setiap kali menghabiskan waktu denganmu. Tapi, aku tidak bisa mengatakannya karena Pak Hendra." Aku diam. Jadi, perasaanku tidak bertepuk sebelah tangan. Hati kecilku bersorak, namun akal sehatku berteriak panik. "Akbar," kataku pelan, "aku juga selama ini senang bersamamu. Kau sangat baik, kau perhatian, kau yang selalu menemaniku di saat-saat tersulitku ini. Aku tidak bisa menyembunyikan perasaanku lagi." Sebelum semakin malam, kami memutuskan untuk pulang. Perjalanan terasa lebih cepat, atau mungkin karena hatiku yang kini dipenuhi perasaan campur aduk. Kami tiba di pesantren saat hari sudah sangat malam. Begitu sampai kamar, Pak Hendra sudah menungguku. Wajahnya terlihat tegang. "Kenapa malam sekali, Cynthia? Kenapa bajumu kotor dan basah begini? Apa yang terjadi?" Aku berusaha tetap tenang, menyusun kata-kata. "Tadi aku main air di air terjun, Pak. Lalu kehujanan saat mau pulang. Kami berteduh dulu karena hujannya sangat besar dan berbahaya. Karena jalanan licin. Setelah reda, baru kami lanjutkan perjalanan pulang." Pak Hendra hanya duduk sebentar, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan, namun tidak menyelidiki lebih jauh. "Baiklah, mandi dan istirahatlah. Kamu terlihat capek sekali." Lalu dia keluar dari kamarku. Entah mengapa suasana hatiku yang biasanya terasa sedih setiap bertemu Pak Hendra, malam ini hilang. Sesaat ada perasaan aneh yang menggantikan. Perasaan campur aduk antara ketakutan, kebahagiaan, dan rasa bersalah yang baru. Esok harinya, Akbar datang mengetuk pintu kamarku seperti biasa, membawakan sarapan. Dia terlihat sangat canggung, banyak diam. "Maafkan." Kabar pengusiran Akbar menghantamku seperti sambaran petir. Dunia yang baru saja sedikit terang, kini kembali gelap gulita. Bukan hanya gelap, tapi terasa dingin dan hampa. Aku tidak tahu bagaimana Pak Hendra bisa tahu, tapi firasat burukku tidak pernah salah. Sore itu, setelah mendengar pengumuman singkat dari salah satu ustadz senior tentang perpindahan tugas Akbar ke pesantren lain yang jauh, aku segera berlari mencari Pak Hendra. Aku menemukannya di ruang kerjanya. Wajahnya datar, seolah tak ada yang terjadi. "Bapak!" seruku, suaraku tercekat. Kenapa Akbar diusir?" Pak Hendra mendongak, tatapannya dingin. "Diusir? Tidak. Dia hanya kupindahkan ke pesantren temanku di luar kota. Ada beberapa masalah yang harus dia tangani di sana." "Masalah apa, Pak?" tanyaku, air mata mulai menggenang. "Apa karena kami?" Dia menatapku tajam. "Kamu tahu batasanmu, Cynthia. Kamu adalah istriku. Seorang istri harus menjaga kehormatan suaminya. Dan seorang ustaz harus menjaga kehormatan pesantren." Hatiku mencelos. Dia tahu. Pasti dia tahu. Rasa bersalah dan marah berkecamuk dalam diriku. Marah pada diri sendiri, marah pada takdir, marah pada Pak Hendra yang begitu kejam. Saya tidak akan membiarkan pesantren ini ternoda oleh perbuatan tidak terpuji. Lanjutnya,
Suaranya mengandung ancaman yang tak terucap. Anggap saja ini sebagai pelajaran untukmu dan untuk Akbar agar dia bisa lebih fokus pada tugas-tugasnya. Aku tidak bisa menahan tangis lagi. Air mata mengalir deras membasahi pipiku. Tapi Pak, Bapak tidak bisa melakukan ini. Dia tidak salah. Pak Hendra bangkit dari kursinya, mendekatiku. Dia adalah ustazku, Cynthia. Aku punya hak penuh untuk menugaskannya di mana saja. Dan kamu adalah istriku. Jangan pernah membantah. Kata-katanya mematikan. Aku keluar dari ruangan itu dengan hati hancur. Aku mencari Akbar. Aku ingin menemuinya, mengucapkan selamat tinggal, meminta maaf. Tapi dia sudah tidak ada. Beberapa santri mengatakan dia pergi dini hari tadi sebelum subuh, terburu-buru, tanpa banyak bicara. Kesedihan yang luar biasa kembali menyergapku. Lebih parah dari saat ayah meninggal. Setidaknya saat ayah meninggal, aku memiliki kenangan. Dan aku tahu dia pergi dengan damai. Tapi Akbar, dia pergi karena aku. Karena cinta terlarang kami. Beberapa hari setelah kepergian Akbar, aku mengurung diri di kamar. Tidak nafsu makan, tidak nafsu bicara. Pak Hendra menyuruh santriwati untuk mengantarkan makanan. Tapi seringkali aku tidak menyentuhnya. Dia juga tidak lagi datang ke kamarku setiap malam. Mungkin ini adalah hukumannya untukku, atau mungkin dia sendiri merasa jijik setelah mengetahui pengkhianatan kecilku. Suasana di pesantren terasa dingin. Para santriwati sesekali mencuri pandang padaku. Mungkin mereka sudah tahu gosip tentang kepergian Akbar dan keterlibatanku. Aku merasa malu, terhina, dan sendirian. Di tengah kesendirian itu, aku teringat janji Akbar. Aku janji, Cynthia, tidak akan meninggalkanmu. Janji itu kini terasa hampa, mengolok-olok kebodohanku. Aku tahu dia tidak meninggalkanku karena kemauannya sendiri, tapi rasa sakit itu tetap ada. Suatu sore, seorang santriwati datang mengetuk pintu. Mbak Cynthia, ini ada titipan dari Ustadz Akbar untuk Mbak Cynthia. Hatiku langsung berdebar kencang. Titipan? Aku membuka pintu dan santriwati itu menyerahkan sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang. Kotak itu tidak dikunci, hanya ditutup rapat. Aku segera mengambilnya dan santriwati itu pamit pergi. Aku duduk di ranjang membolak-balik kotak itu. Kotak kayu itu polos, tidak ada ukiran apapun, namun terasa begitu personal. Dengan tangan gemetar, aku membuka tutupnya. Di dalamnya ada sebuah foto kecil. Foto lama, hitam putih agak buram. Foto seorang anak laki-laki kecil yang sedang tersenyum ceria di samping seorang pria dewasa. Wajah anak laki-laki itu sangat mirip dengan Akbar saat kecil. Dan pria di sampingnya, aku tidak bisa mengenali siapa itu. Tidak ada tulisan apapun di belakang foto. Selain foto, ada sebuah gulungan kertas kecil yang diikat dengan benang. Aku membukanya dengan hati-hati. Itu adalah surat, tulisan tangan Akbar. Untuk Cynthia, gadisku yang kuat. Maafkan aku, Cynthia. Maafkan aku tidak bisa menepati janjiku untuk tidak meninggalkanmu. Aku tahu ini berat bagimu, dan aku juga hancur. Bapak Hendra sudah tahu segalanya. Dia tidak mengusirku, tapi dia memberiku pilihan. Pergi ke pesantren di Aceh, atau dia akan membuat hidupmu dan nama baik pesantren ini hancur. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi padamu, Cynthia. Aku mencintaimu, lebih dari yang bisa kubayangkan. Tapi cinta kita tidak mungkin. Aku tahu ini akan menyakitimu, tapi aku harus melindungimu. Aku harus pergi. Air mata kembali menetes membasahi surat itu. Jadi Pak Hendra memang tahu semuanya. Dan Akbar, dia pergi untuk melindungi aku. Rasa bersalahku semakin besar. Aku melanjutkan membaca surat itu. Aku tidak bisa pergi begitu saja tanpa menjelaskan sesuatu padamu, Cynthia. Ada hal yang harus kamu tahu. Sebuah rahasia yang selama ini kupendam.
Rahasia yang mungkin akan mengubah segalanya. Ayahmu dan Pak Hendra, hubungan mereka tidak sesederhana yang kamu kira. Hutang budi yang diceritakan Pak Hendra itu hanya sebagian kecil dari cerita. Ada lebih dari itu. Jauh lebih rumit dan lebih gelap. Di dalam kotak ini ada petunjuk, sebuah teka-teki, sebuah rahasia keluarga. Mungkin ini akan membahayakanmu, tapi aku percaya kamu cukup kuat untuk menghadapinya. Carilah arti dari bintang jatuh di senja merah. Petunjuk itu akan membawamu pada kebenaran yang sesungguhnya. Aku tidak bisa memberitahumu secara langsung, terlalu beresiko. Tapi aku yakin kamu akan menemukan jawabannya. Jaga dirimu baik-baik, Cynthia. Aku akan selalu mencintaimu. Jangan pernah melupakan aku. Akbar. Tanganku gemetar membaca surat itu. Sebuah rahasia, teka-teki, bintang jatuh di senja merah. Aku menatap foto hitam putih itu lagi, lalu keisi kotak lainnya. Ternyata di dasar kotak itu ada ukiran kecil, sangat samar, nyaris tidak terlihat. Ukiran sebuah bintang bersudut 5, di bawahnya ada garis melengkung seperti horizon, dan di atas horizon itu ada titik-titik kecil yang membentuk pola seperti segerombolan bintang. Di bawah ukiran itu tertulis sebuah angka Romawi, V. Rahasia keluarga, hubungan ayah dan Pak Hendra yang lebih rumit. Aku merasa ada sesuatu yang besar, sesuatu yang selama ini tersimpan rapat. Kebencianku pada Pak Hendra kini bercampur dengan rasa penasaran yang luar biasa. Akbar tidak meninggalkanku begitu saja. Dia meninggalkanku dengan sebuah misi, sebuah warisan kebenaran yang harus kuungkap. Aku menggenggam erat kotak itu. Air mata masih mengalir, tapi kali ini bercampur dengan tekad. Aku tidak bisa lagi tenggelam dalam kesedihan. Aku harus menemukan kebenaran di balik semua ini. Demi ayah, demi Akbar, dan demi diriku sendiri. Petualangan baru yang jauh lebih berbahaya dari yang kubayangkan baru saja dimulai. Aku akan mencari tahu apa arti dari bintang jatuh di senja merah dan rahasia di baliknya. Ini tidak hanya tentang hutang ayah, ini tentang kebenaran yang terkubur. Kata-kata Akbar dalam suratnya terus terngiang di benakku. Bintang jatuh di senja merah. Aku membolak-balik kotak kayu usang itu lagi, menatap ukiran bintang bersudut 5 dengan angka Romawi V di bawahnya. Ini pasti petunjuknya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi perasaan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar hutang budi ayah kini menguasai diriku. Beberapa hari setelah kepergian Akbar, suasana di pesantren terasa hambar. Aku tetap melakukan rutinitas harian, tapi pikiranku jauh melayang. Aku berusaha mencari makna di balik bintang jatuh di senja merah. Apakah itu nama sebuah tempat? Sebuah tanggal? Sebuah kode? Aku tahu, jika aku mencari informasi secara terbuka, Pak Hendra pasti akan curiga. Jadi aku harus bergerak diam-diam. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil di pesantren. Buku-buku di perpustakaan, ukiran-ukiran di masjid, bahkan percakapan santri yang tidak sengaja kudengar. Aku mencari pola bintang, mencari sesuatu yang berhubungan dengan senja atau warna merah. Namun hasilnya nihil. Suatu sore saat aku duduk melamun di teras belakang pesantren, dekat kebun kecil yang biasa kukunjungi bersama Akbar, seorang santriwati senior bernama Fatimah menghampiriku. Dia adalah gadis yang ramah dan cukup dekat denganku selama ini. "Mbak Cynthia, kok melamun terus?" tanyanya lembut. "Mbak Cynthia kangen Ustadz Akbar ya?" Aku sedikit terkesiap tapi berusaha tersenyum. "Tidak juga Fatimah, hanya sedang banyak pikiran." Fatimah duduk di sampingku. "Ustadz Akbar itu orang baik, Mbak. Kami semua merasa kehilangan." Dia terdiam sejenak. "Dulu, sebelum Ustadz Akbar, ada juga ustadz lain yang sangat dihormati Pak Hendra. Namanya Ustadz Yusuf." "Ustadz Yusuf?" Aku mengulang namanya. "Aku belum pernah mendengar tentang dia." "Iya, Mbak. Beliau juga tampan dan bijaksana, seperti Ustadz Akbar. Tapi beliau meninggal dunia saat ada kecelakaan besar di desa ini belasan tahun yang lalu.
Kecelakaan perahu di danau saat akan menyeberangkan rombongan santri ke desa seberang untuk acara khataman Quran. Fatimah terdengar sedih. Sejak itu Pak Hendra jadi lebih tertutup, dan tak lama kemudian Ustadz Akbar diangkat menggantikan Ustadz Yusuf. Kisah Fatimah memicu sesuatu dalam benakku. Kecelakaan perahu, danau. Ini mungkin tidak ada hubungannya, tapi rasanya ada benang merah tipis yang mulai muncul. Apakah Ustadz Yusuf itu punya keluarga di sini? Tanyaku. Setahu saya tidak, Mbak. Beliau pendatang, sama seperti Ustadz Akbar. Cuma kabarnya Ustadz Yusuf ini pernah bekerja di sebuah perkebunan kopi di puncak bukit sana sebelum menjadi Ustadz di sini. Perkebunan kopi yang kini sudah tidak beroperasi lagi. Fatimah menunjukkan ke arah perbukitan yang menjulang di kejauhan. Perkebunan kopi yang kini sudah tidak beroperasi lagi. Aku mengangguk menyimpan informasi itu. Perkebunan kopi di puncak bukit. Mungkin ada sesuatu di sana. Setelah Fatimah pergi, aku mengeluarkan kotak kayu itu lagi, menatap ukiran bintang dan angka V. Malamnya saat Pak Hendra sedang mengajar di masjid, aku memberanikan diri masuk ke ruang kerjanya. Aku tahu ini beresiko, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku mengunci pintu dari dalam dan mulai mencari. Aku mencari dokumen, surat-surat lama atau apapun yang mungkin berhubungan dengan ayahku, Ustadz Yusuf, atau petunjuk bintang jatuh di senja merah. Aku menggeledah laci-laci meja, lemari buku, dan tumpukan kertas. Beberapa dokumen keuangan, surat menyurat biasa, dan kitab-kitab agama. Tidak ada yang mencurigakan. Aku merasa putus asa. Hingga mataku tertuju pada sebuah rak buku yang agak tinggi, di bagian paling atas. Ada sebuah album foto tua yang sepertinya sudah lama tidak disentuh, disisipkan di antara tumpukan buku tebal. Aku meraihnya dengan susah payah. Album itu tebal, sampulnya dari kulit yang sudah usang. Aku membukanya. Halaman-halaman pertama berisi foto-foto Pak Hendra saat muda, foto pernikahannya dengan istri pertama, foto-foto keluarga kecilnya. Lalu beberapa halaman berikutnya ada foto-foto pembangunan pesantren, kegiatan santri, dan beberapa foto Pak Hendra bersama seorang pria yang lebih muda darinya. Pria itu tampan, senyumnya ramah, dan aku merasa familiar dengan wajah itu. Apakah itu Ustadz Yusuf? Di salah satu halaman, ada foto Pak Hendra dan pria itu berdiri di depan sebuah bangunan tua, di latar belakang terlihat jelas perkebunan kopi yang luas. Di bawah foto itu, ada tulisan tangan yang samar. Yusuf, harapan baru di Bintang Kejora. Bintang Kejora. Ada kata bintang lagi. Aku merasa jantungku berdebar. Tapi ini Bintang Kejora, bukan bintang jatuh. Apakah ada hubungannya? Aku terus membalik halaman. Di halaman berikutnya, ada foto-foto perahu di sebuah danau dan di salah satu foto terlihat beberapa orang sedang berkerumun di pinggir danau. Wajah-wajah mereka menyiratkan kesedihan. Di bawah foto itu tertulis Danau Biru, saksi bisu kejadian pilu. Pasti ini tentang kecelakaan perahu yang diceritakan Fatimah. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki di luar. Pak Hendra sudah selesai mengajar. Aku panik. Dengan cepat aku mengembalikan album itu ke tempatnya, berusaha serapi mungkin. Aku merapikan meja kerja Pak Hendra, memastikan tidak ada yang berubah. Lalu aku membuka kunci pintu dan bergegas keluar, kembali ke kamarku sebelum dia tiba. Aku duduk di ranjang, jantungku masih berpacu kencang. Bintang Kejora, Danau Biru. Informasi-informasi baru ini terasa seperti potongan-potongan puzzle yang berserakan. Aku mengeluarkan kotak kayu kecil Akbar lagi, memegang foto hitam putih di dalamnya. Apakah pria dewasa di foto itu Ustadz Yusuf? Dan anak kecil di sampingnya, apakah itu Akbar? Semakin aku mencari, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Hubungan antara ayahku, Pak Hendra, Ustadz Yusuf dan kini Akbar terasa jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Ada rahasia besar yang menyelimuti keluarga ini dan aku merasa aku mulai mendekati intinya. Aku harus menemukan kuncinya. Kunci yang mungkin ada di bintang jatuh di senja merah, atau mungkin di Bintang Kejora, atau bahkan di balik Danau Biru.
Aku tahu aku tidak bisa menyerah begitu saja. Terlalu banyak kejanggalan, terlalu banyak misteri. Aku harus mencari kebenaran. Setelah insiden di ruang kerja Pak Hendra, aku semakin berhati-hati. Aku tidak bisa mengambil resiko lagi. Namun, rasa penasaran yang membuncah membuatku tidak bisa diam. Bintang Kejora dan Danau Biru terus menghantuiku. Aku memutuskan untuk memulai dari Danau Biru. Menurut Fatimah, di sanalah kecelakaan perahu yang merenggut nyawa Ustadz Yusuf terjadi. Keesokan harinya, aku mencari cara untuk pergi ke danau itu, sendirian. Aku beralasan ingin mencari ketenangan, ingin melihat pemandangan alam. Salah seorang santriwati menunjuk arah danau dan mengatakan jalannya tidak terlalu sulit. Aku berangkat, membawa serta kotak kayu akbar di dalam tas. Perjalanan menuju Danau Biru tidaklah terlalu jauh, sekitar 1 jam berjalan kaki. Jalanan setapak yang rindang, diapit oleh pepohonan besar, membuat suasana terasa lebih tenang. Namun di dalam hatiku, ada kegelisahan yang mengiringi setiap langkah. Ketika akhirnya aku sampai, pemandangan Danau Biru sungguh memesona. Airnya tenang, memantulkan birunya langit, dikelilingi oleh perbukitan hijau yang asri. Ada beberapa perahu kecil tertambat di pinggir danau, dan beberapa nelayan terlihat sedang menjaring ikan. Namun di balik keindahannya, aku bisa merasakan aura kesedihan yang menyelubungi tempat itu. Seolah Danau Biru benar-benar menjadi saksi bisu kejadian pilu, seperti yang tertulis di album foto Pak Hendra. Aku berjalan menyusuri pinggir danau, mencari sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Aku melihat sebuah dermaga kayu kecil yang sudah lapuk, mungkin tempat keberangkatan perahu saat kecelakaan itu terjadi. Ada beberapa warga yang sedang berkumpul tidak jauh dari sana. Mungkin mereka sedang bersiap untuk melaut. Aku memberanikan diri mendekati mereka. Seorang pria tua dengan wajah keriput dan tatapan mata yang teduh sedang memperbaiki jaringnya. Aku menyapanya. "Permisi Bapak, maaf mengganggu. Apakah Bapak tahu tentang kecelakaan perahu yang pernah terjadi di danau ini belasan tahun lalu?" Tanyaku hati-hati. Pria tua itu mendongak, tatapannya menyiratkan kesedihan yang samar. "Oh, kejadian pilu itu, Neng. Tentu saja Bapak tahu. Bapak waktu itu ada di sini. Banyak korban, Neng. Termasuk Ustadz Yusuf, Ustadz dari pesantren Pak Hendra. Bisakah Bapak ceritakan lebih detail, Pak?" Pintaku, hatiku berdebar. Kecelakaan itu terjadi saat malam hari, Neng. Rombongan santri hendak menyeberang untuk acara khataman Quran di desa seberang. Tiba-tiba badai datang. Angin kencang, gelombang besar. Perahu itu tidak kuat menahan lalu terbalik. Banyak yang tidak tertolong. Ustadz Yusuf adalah salah satu yang paling berani. Dia berusaha menyelamatkan santri-santrinya. Dia berhasil menyelamatkan banyak anak-anak, tapi tubuhnya tidak berhasil ditemukan saat itu. Beberapa hari kemudian, baru ditemukan di pinggir danau, sudah tidak bernyawa. Aku mendengarkan dengan seksama, kisah yang mengharukan dan membuatku semakin menghormati sosok Ustadz Yusuf. "Apakah ada hal lain yang aneh tentang kejadian itu, Pak?" Tanyaku. "Aneh? Entahlah, Neng. Yang jelas, setelah kejadian itu, banyak orang bilang Pak Hendra jadi sangat terpukul. Dan ada juga yang bilang sebelum kejadian itu, Pak Hendra dan Ustadz Yusuf sempat berselisih paham. Entah soal apa, kami tidak tahu pasti." Berselisih paham? Informasi ini baru. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pak Hendra selalu terlihat begitu menghormati Ustadz Yusuf di album foto. "Apa Pak Hendra sangat sedih waktu itu?" Tanyaku lagi. "Sangat sedih, Neng. Seperti kehilangan anggota keluarga. Tapi ada juga yang bilang kesedihan itu bercampur dengan penyesalan yang mendalam. Seolah-olah dia merasa bersalah. Penyesalan. Kata itu menggantung di udara. Mengapa Pak Hendra merasa bersalah? Aku mengucapkan terima kasih kepada pria tua itu dan melanjutkan berjalan menyusuri danau. Aku tiba di sebuah area yang sedikit tersembunyi di mana ada sebuah pohon besar dan rindang dengan akar-akar yang menjuntai ke air. Di bawah pohon itu, aku melihat sebuah batu besar yang di atasnya terdapat ukiran samar. Aku mendekat. Ukiran itu adalah sebuah bintang bersudut 5 sama persis dengan ukiran di kotak kayu akbar. Dan di bawahnya, ada tulisan angka Romawi 4. Di sekeliling bintang itu, ada guratan-guratan yang menyerupai ombak atau gelombang air. Di sampingnya ada tulisan kecil yang hampir tak terlihat karena sudah termakan usia. Aku mendekat. Ukiran itu adalah sebuah bintang bersudut 5 sama persis dengan ukiran di kotak kayu akbar. Dan di bawahnya, ada tulisan angka Romawi 5.
Di sekeliling bintang itu ada guratan-guratan yang menyerupai ombak atau gelombang air. Di sampingnya ada tulisan kecil yang hampir tak terlihat karena sudah termakan usia. Aku mendekat. Ukiran itu adalah sebuah bintang bersudut 5, sama persis dengan ukiran di kotak kayu akbar. Dan di bawahnya ada tulisan angka Romawi 5. Di sekeliling bintang itu ada guratan-guratan yang menyerupai ombak atau gelombang air. Di sampingnya ada tulisan kecil yang hampir tak terlihat karena sudah termakan usia. Untuk Yusuf, bintang jatuh di kedalaman biru. Bukan senja merah. Apakah ini variasi dari teka-teki akbar? Atau petunjuk yang salah? Aku mengeluarkan kotak kayu akbar membandingkan ukiran di batu dengan ukiran di kotak. Sama persis. Dan angka V itu. Sesuatu dalam benakku berbisik. Bintang jatuh ini adalah Yusuf, dan kedalaman biru ini adalah danau biru. Tapi apa hubungannya dengan senja merah? Aku mengusap ukiran bintang itu dengan jari. Ada keanehan. Di salah satu sudut bintang, ada semacam lubang kecil yang tertutup lumut. Aku mencoba mengoreknya dengan kuku. Ternyata, itu adalah sebuah celah sempit seperti tempat untuk memasukkan sesuatu. Tiba-tiba aku teringat. Angka Romawi 5. 5 sudut bintang. Apakah ada sesuatu yang hilang dari bintang ini? Sesuatu yang harus kuletakkan di celah itu? Aku kembali memeriksa kotak kayu akbar. Di sana tidak ada benda kecil apapun yang bisa dimasukkan ke celah itu. Hanya foto dan surat. Aku menatap danau biru yang tenang, lalu ke ukiran bintang yang penuh misteri. Aku merasa semakin dekat dengan kebenaran, tapi sekaligus semakin jauh. Ada lapisan-lapisan yang harus kupecahkan. Danau biru telah memberiku sebagian jawabannya, tapi juga memunculkan pertanyaan baru. Aku harus mencari senja merah. Apakah itu sebuah tempat atau sebuah waktu? Aku merasa terhubung dengan misteri ini. Terhubung dengan ayah, dengan Akbar, dan dengan Ustadz Yusuf. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Kebenaran harus terungkap. Setelah menemukan ukiran bintang di danau biru, pikiranku semakin kalut sekaligus bersemangat. Bintang jatuh di kedalaman biru. Jelas itu merujuk pada Ustadz Yusuf yang meninggal di danau. Tapi apa hubungannya dengan senja merah yang disebutkan Akbar? Dan angka Romawi V di bawah bintang itu? Apakah itu petunjuk jumlah sesuatu atau urutan? Aku kembali ke pesantren dengan perasaan campur aduk. Aku tahu aku harus mencari senja merah. Ingatanku melayang pada cerita Fatimah tentang Ustadz Yusuf yang pernah bekerja di perkebunan kopi di puncak bukit. Mungkin di sanalah petunjuk selanjutnya berada. Keesokan harinya, aku kembali meminta izin untuk berjalan-jalan. Kali ini, aku mengatakan ingin melihat pemandangan dari atas bukit. Pak Hendra mengizinkan. Sepertinya dia masih belum sepenuhnya curiga padaku. Atau mungkin dia terlalu sibuk untuk memikirkanku. Perjalanan mendaki bukit terasa lebih berat dari yang kubayangkan. Udara semakin tipis dan kakiku mulai pegal. Namun tekad untuk mengungkap kebenaran mengalahkan rasa lelahku. Setelah hampir 2 jam mendaki, aku akhirnya sampai di puncak. Di sana, terhampar pemandangan yang memukau. Desa-desa di bawah terlihat kecil, dan di kejauhan, danau biru tampak seperti cermin yang berkilauan. Namun, yang menarik perhatianku adalah reruntuhan sebuah perkebunan kopi yang usang. Bangunan-bangunan tua yang sebagian besar sudah hancur, mesin-mesin pengolah kopi yang berkarat, dan tanaman kopi yang tumbuh liar. Tempat itu terasa angker seolah menyimpan banyak cerita. Aku mulai menyusuri area perkebunan, mencari sesuatu yang aneh atau mencurigakan. Aku memasuki sebuah bangunan yang dulunya mungkin adalah kantor pengelola. Dinding-dindingnya ditumbuhi lumut, jendelanya pecah dan lantainya dipenuhi dedaunan kering. Aroma tanah lembab dan kopi busuk menyeruak. Di salah satu sudut ruangan, ada meja kayu tua yang sudah reyot. Aku membersihkan debu di atasnya. Di bawah meja itu, ada laci yang sudah rusak dan sulit ditarik. Aku mencoba membukanya dengan paksa. Dengan sedikit tenaga, laci itu terbuka, mengeluarkan suara decitan panjang. Di dalamnya, tidak ada yang menarik. Hanya beberapa kertas usang, pensil patah, dan sebuah buku catatan kecil berwarna merah marun. Aku mengambil buku catatan itu, hati-hati membukanya. Halamannya sudah menguning, tintanya sedikit pudar. Itu adalah semacam catatan harian atau logbook. Aku mulai membacanya. Tulisan itu rapi, tapi isinya semakin lama semakin membuatku terkejut. Itu adalah catatan harian Ustadz Yusuf. Di halaman-halaman awal,
Dia menulis tentang pekerjaan dan kehidupannya di perkebunan kopi, tentang harapannya menjadi seorang ustadz. Lalu, aku menemukan sebuah bagian yang sangat menarik perhatianku. Desember 1993, Hendra datang berkunjung. Dia membawa kabar gembira bahwa pesantrennya akan segera dibangun. Dia juga bercerita tentang temannya, Harapan, yang baru saja dia selamatkan dari laut. Teman lamanya dari masa lalu. Dia bilang Harapan berjanji akan membayar budinya dengan apapun. Aku turut bahagia untuk Hendra. Harapan? Itu pasti ayahku. Jadi, ayahku punya nama panggilan Harapan di masa lalu. Dan ini berarti cerita Pak Hendra tentang ayahku tenggelam di laut itu benar adanya. Tapi mengapa Akbar bilang ada yang lebih rumit? Aku terus membalik halaman. Mei 1994. Aku memutuskan untuk bergabung dengan pesantren Hendra. Aku ingin mendedikasikan hidupku untuk agama. Hendra sangat senang. Dia memintaku untuk melatih para santri yang berprestasi dalam bidang agama. Dia menyebutnya bintang kejora, seolah mereka adalah cahaya yang akan membimbing pesantren ini. Jadi, bintang kejora adalah nama kelompok santri berprestasi, bukan sebuah tempat. Aku merasa satu bagian teka-teki mulai terpecahkan. Aku terus membaca, hingga sampai pada sebuah bagian yang membuat darahku berdesir. Agustus 1997. Aku merasa ada yang aneh dengan Hendra. Dia semakin obsesif terhadap bintang kejora. Dia selalu mengawasiku dan anak-anak. Aku mulai curiga. Beberapa anak menceritakan hal-hal aneh yang mereka alami saat Hendra memberikan bimbingan khusus. Mereka bilang, Hendra sering memberikan jamu khusus dan melakukan ritual-ritual aneh di malam hari. Aku takut. Jamu khusus? Ritual aneh? Aku merasa mengerikan. Pak Hendra yang aku kenal adalah sosok yang lembut dan bijaksana. Tapi catatan ini menggambarkan sisi gelapnya. November 1997. Aku memberanikan diri menghadapi Hendra. Aku menuntut penjelasan. Dia marah besar. Dia bilang aku tidak tahu apa-apa. Bahwa aku telah melanggar janjiku untuk selalu percaya padanya. Aku mencurigai dia menggunakan bintang kejora untuk tujuan yang tidak baik. Aku takut mereka semua dalam bahaya. Hendra mengancamku. Dia bilang, jika aku berani bicara, dia akan menghancurkan hidupku dan orang-orang yang kusayangi. Catatan itu berhenti sampai di situ. Tidak ada lagi tulisan setelah November 1997. Kecelakaan perahu yang merenggut nyawa Ustadz Yusuf terjadi pada awal tahun 1998, beberapa bulan setelah catatan terakhir ini. Apakah ini hanya kebetulan? Atau Ustadz Yusuf dibungkam karena dia mengetahui rahasia gelap Pak Hendra? Aku merasakan ketakutan yang dingin merayapi punggungku. Ada sesuatu yang jauh lebih kejam dan jahat di balik sosok Pak Hendra. Bintang jatuh Yusuf, apakah ini adalah konsekuensi dari pengetahuannya tentang bintang kejora? Aku mengeluarkan kotak kayu Akbar, menatap foto kecil di dalamnya. Siapakah anak kecil itu? Apakah dia salah satu dari bintang kejora yang diselamatkan Ustadz Yusuf? Satu hal lagi yang mengganjal, senja merah. Belum ada petunjuk tentang itu. Apakah senja merah ini berhubungan dengan ritual aneh yang dilakukan Pak Hendra? Aku menyadari bahaya yang mengancamku. Aku sudah terlalu jauh masuk dalam rahasia ini. Pak Hendra jelas bukan orang yang bisa diremehkan. Dia berbahaya. Dia bahkan mungkin membunuh Ustadz Yusuf. Aku menyembunyikan buku catatan itu di dalam bajuku. Aku harus segera pergi dari perkebunan ini sebelum ada yang melihatku. Dengan langkah tergesa-gesa, aku menuruni bukit, pikiranku berkecamuk. Semua yang ku ketahui tentang Pak Hendra hancur berkeping-keping. Dia adalah serigala berbulu domba. Aku harus menemukan kebenaran ini tidak hanya untuk diriku, tapi untuk semua bintang kejora yang mungkin pernah menjadi korban Pak Hendra. Dan yang paling penting, untuk menemukan siapa sebenarnya Akbar. Aku kembali ke pesantren dengan langkah cepat. Jantung berdebar kencang. Buku catatan Ustadz Yusuf yang tersembunyi di balik bajuku terasa seperti bom waktu. Informasi di dalamnya begitu mengejutkan, mengubah total pandanganku terhadap Pak Hendra. Dia bukan lagi sosok bijaksana yang dulu kukagumi, melainkan seseorang yang menyimpan rahasia gelap, bahkan mungkin seorang pembunuh. Aku mengurung diri di kamar, membaca ulang buku catatan itu berkali-kali. Kata-kata jamu khusus dan ritual aneh di malam hari terus menghantuiku. Apa yang sebenarnya dilakukan Pak Hendra terhadap bintang kejora?
Dan apakah ayahku, si Harapan, juga terlibat dalam hal ini di masa lalu? Keesokan harinya, aku merasa harus mencari tahu lebih banyak tentang Bintang Kejora. Aku tahu itu adalah kelompok santri berprestasi, tapi aku tidak pernah bertanya lebih jauh. Aku memutuskan untuk mencari informasi dari santri-santri yang sudah lama tinggal di pesantren ini, terutama yang usianya sudah cukup dewasa untuk mengingat masa lalu. Aku mendekati Fatimah lagi. "Fatimah, apakah kamu tahu banyak tentang Bintang Kejora?" tanyaku, mencoba terdengar santai. Fatimah mengangguk. "Tentu, Mbak. Bintang Kejora itu adalah sebutan untuk santri-santri pilihan yang punya bakat khusus dalam menghafal Al-Quran dan ilmu agama. Mereka dapat bimbingan langsung dari Pak Hendra dan Ustadz Akbar dulu." "Dulu, sebelum Ustadz Akbar, siapa yang membimbing mereka?" tanyaku. "Setahu saya Ustadz Yusuf, Mak," jawab Fatimah. "Tapi setelah beliau meninggal, Pak Hendra yang langsung membimbing sampai akhirnya Ustadz Akbar diangkat. Apakah ada yang aneh dengan bimbingan itu?" Aku menatapnya lurus. Fatimah terdiam sejenak. Tatapannya menyiratkan keraguan. "Sebenarnya ada beberapa desas-desus, Mbak. Santri-santri yang jadi Bintang Kejora itu terkadang terlihat pucat, sering sakit dan sering melamun. Tapi Pak Hendra selalu bilang itu karena mereka terlalu keras belajar dan menghafal." Desas-desus, sakit, melamun. Persis seperti yang dicurigai Ustadz Yusuf. Ini bukan kebetulan. "Apakah ada mantan Bintang Kejora yang masih tinggal di sekitar sini?" tanyaku lagi. "Ada, Mbak. Namanya Kang Soleh. Dia sekarang sudah jadi pengurus masjid di desa sebelah. Dulu dia termasuk angkatan pertama Bintang Kejora di bawah bimbingan Ustadz Yusuf." Kang Soleh. Nama itu memberiku harapan. Aku mengucapkan terima kasih pada Fatimah dan segera mencari Kang Soleh. Aku pergi ke masjid desa sebelah dan setelah bertanya pada beberapa warga, aku menemukan Kang Soleh. Dia adalah seorang pria paruh bada yang terlihat alim dan ramah. Aku memperkenalkan diri dan menceritakan bahwa aku adalah istri Pak Hendra dan sedang mencari tahu tentang sejarah pesantren. Aku tidak menyebutkan tentang Ustadz Yusuf atau rahasia gelap Pak Hendra. Aku ingin dia berbicara terlebih dahulu. Kang Soleh bercerita tentang masa-masanya di pesantren, tentang bagaimana ia bangga menjadi bagian dari Bintang Kejora. Namun, saat aku mulai menyinggung tentang Ustadz Yusuf, raut wajahnya berubah. "Ustadz Yusuf adalah guru yang sangat baik," katanya suaranya pelan. "Beliau benar-benar membimbing kami dengan hati. Tapi, setelah beliau meninggal, ada banyak hal yang berubah." "Berubah bagaimana, Kang?" Aku tanya hati-hati. Kang Soleh melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. Lalu dia merendahkan suaranya. "Dulu, setelah Ustadz Yusuf meninggal, Pak Hendra langsung mengambil alih bimbingan Bintang Kejora. Sejak itu, kami diminta untuk mengikuti ritual khusus setiap malam Jumat. Kita harus meminum jamu yang rasanya aneh, dan kita harus menghadap ke arah kiblat sambil membaca mantra-mantra yang tidak pernah diajarkan Ustadz Yusuf. Pak Hendra bilang itu untuk mempercepat proses hafalan dan mendekatkan diri pada Allah. Tapi kami semua merasa lemah setelah itu, sering sakit dan kadang-kadang seperti tidak sadar. Mantra-mantra aneh, jamu khusus, ini persis seperti yang ditulis Ustadz Yusuf. Apakah Kang Soleh tahu apa mantra-mantra itu?" Kang Soleh menggeleng. "Tidak, Mbak, kami hanya disuruh mengikutinya. Tapi ada satu hal lagi yang aneh. Setelah ritual itu, Pak Hendra selalu membawa kami ke sebuah ruangan khusus di bawah tanah. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lilin. Di sana ada sebuah patung kecil berbentuk bintang bersudut 5, berwarna merah di atas altar. Pak Hendra selalu memimpin doa di sana, dan dia selalu mengatakan sesuatu tentang senja merah yang akan membawa kekuatan. Seketika duniaku terhenti. Senja merah. Akhirnya aku menemukan kepingan puzzle yang hilang. Patung bintang bersudut 5 berwarna merah, ritual di ruangan bawah tanah, mantra-mantra. Ini bukan lagi tentang hutang budi, tapi tentang praktik sesat yang dilakukan Pak Hendra. "Apakah lagi yang aneh, Kang?" tanyaku, suaraku bergetar. Kang Soleh mengangguk. "Ada satu lagi, Mbak. Setiap kali ada santri Bintang Kejora yang terlihat paling bercahaya atau paling murni menurut Pak Hendra, santri itu akan dibawa ke ruangan itu sendirian pada saat senja. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Tapi setelah itu, santri itu akan menghilang, tidak pernah kembali lagi.
Pak Hendra selalu bilang mereka dikirim ke tempat yang lebih tinggi untuk mengabdi pada agama. Menghilang. Aku merinding. Ini adalah praktik tumbal. Bintang jatuh Yusuf. Apakah dia juga menjadi korban? Dan Akbar, apakah dia tahu semua ini? Apakah dia mencoba melindungiku dari nasib yang sama? Aku teringat ukiran bintang di Danau Biru dan celah kecil di dalamnya. Angka V, 5 sudut bintang. Apakah itu melambangkan jumlah bintang kejora yang menjadi tumbal? Aku berterima kasih pada Kang Soleh dan pamit. Pikiranku berkecamuk. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Pak Hendra adalah orang yang sangat berbahaya. Dia telah menggunakan kedatanganku untuk tujuan lain. Hutang ayahku hanyalah sebuah topeng. Tapi bagaimana dengan ayah? Apakah dia tahu tentang semua ini? Saat aku berjalan kembali ke pesantren, matahari mulai terbenam mewarnai langit dengan gradasi jingga dan merah. Senja merah. Pemandangan yang tadinya indah kini terasa mengerikan. Aku merasa ada mata-mata yang mengawasiku. Aku harus berhati-hati. Ketika aku hampir sampai di gerbang pesantren, sebuah tangan tiba-tiba menarikku ke semak-semak yang gelap. Aku ingin berteriak, tapi tangan itu membekap mulutku. "Cynthia, jangan berteriak. Ini aku." Suara itu, suara yang sangat kukenal, suara yang sangat kurindukan. "Akbar!" Aku menatapnya. Wajahnya terlihat lebih kurus, matanya cekung, namun tatapan matanya masih menyimpan kehangatan dan kekhawatiran yang sama. Dia mengenakan pakaian lusuh seperti seorang pengembara. "Akbar," bisikku air mata mengalir. Dia melepaskan tangannya dari mulutku. "St, jangan terlalu keras. Pak Hendra mengawasiku. Aku tidak bisa menemuimu secara terang-terangan." Kamu kembali?" Tanyaku tak percaya. "Aku tidak pernah pergi jauh, Cynthia. Aku selalu mengawasimu. Aku tahu kamu sudah mulai mencari tahu." "Akbar, aku sudah tahu sebagian kebenarannya. Tentang bintang kejora, tentang ritual aneh dan senja merah. Apa semua ini benar? Apa Pak Hendra, dia melakukan hal-hal buruk?" Akbar mengangguk pelan. Tatapan matanya dipenuhi kesedihan dan penyesalan. "Buruk dari yang kamu bayangkan, Cynthia. Dia bukan hanya menggunakan kekuatan gelap, tapi dia juga melakukan tumbal." Aku merasa darahku berdesir. "Tumbal? Siapa?" Akbar menatapku lurus. "Ustadz Yusuf adalah salah satu korbannya. Dia mencoba menghentikan Pak Hendra, tapi dia dibunuh. Dan ayahmu juga tahu tentang semua ini. Dia adalah harapan yang disebutkan Ustadz Yusuf. Dia mencoba menghentikan Pak Hendra, tapi dia diancam. Hutang yang disebutkan ayahmu itu sebenarnya adalah bagian dari ancaman Hendra agar ayahmu tetap diam. Dan pernikahanmu itu adalah bagian dari rencana Hendra untuk mendapatkan kekuatan baru. Aku merasa dibodohi dan naif oleh semua orang. Akbar, dan pernikahanmu itu adalah bagian dari rencana Hendra untuk mendapatkan kekuatan baru." Dunia seakan runtuh lagi. Ayahku tahu, dia diancam, dan pernikahanku hanyalah alat. Aku merasa dikhianati oleh semua orang. Sekarang gini Akbar, aku harus pergi dari sini. Aku takut. "Tidak bisa Cynthia, kamu sudah terlalu jauh masuk, dan Hendra tidak akan melepaskanmu. Dia membutuhkanmu. Kamu memiliki bintang yang kuat Cynthia, itu sebabnya dia menginginkanmu." "Bintang? Bintang? Itu apa?" "Iya, itulah alasan mengapa ayahmu tidak berhasil menyelamatkan diri dari laut. Dia tahu ada sesuatu yang mengincar bintang itu. Itu juga mengapa dia berjanji dengan Hendra sebagai alat untuk melindungimu. Dia mengira Hendra akan melindungimu." Aku tak bisa berkata-kata. Jadi ayahku selain berhutang budi juga terikat ancaman, dan dia mencoba melindungiku dengan cara yang salah. Aku merasa sangat bodoh dan naif. Sekarang gini Akbar, kita harus bertindak. Aku kembali untuk melindungimu dan menghentikan Hendra. Tapi kita tidak bisa sendirian. Ada seseorang yang harus kita temui dulu. Seseorang yang tahu seluruh rahasia ini. "Siapa?" Tanyaku penuh harap. "Istri pertama Pak Hendra. Dia tahu segalanya, dan dia telah menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan semuanya." Aku terkesap. Istri pertama Pak Hendra? Wanita yang selalu terlihat tegah dan menyembunyikan kesedihan? Dia tahu. Jadi aku tidak sendirian. Ada harapan. Tapi apakah kami bisa mempercayainya, dan bagaimana kami bisa mendekatinya tanpa dicurigai? Pertarungan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Pertemuan singkat dengan Akbar di balik semak-semak itu bagai oase di tengah gurun.
Kehadirannya memberiku kekuatan dan harapan yang hampir hilang. Namun, informasi yang dia sampaikan juga semakin memperparah ketakutanku. Pak Hendra adalah seorang monster, dan ayahku tanpa sengaja telah menyerahkan aku ke dalam sarangnya. Istri pertama Pak Hendra? Aku mengulang, tak percaya. Apakah dia benar-benar bisa dipercaya, Akbar? Akbar mengangguk mantap. Dia adalah korban pertama Pak Hendra, Cynthia. Dia tahu segalanya sejak awal. Dulu, dia juga seorang bintang kejora di angkatan pertama. Dia dipaksa menikah dengan Hendra setelah kakaknya, yang juga merupakan bintang kejora, menghilang secara misterius. Dia selalu berusaha melindungi anak-anak bintang kejora lainnya, bahkan mencoba menghentikan ritual-ritual itu. Tapi Hendra terlalu kuat. Dia selalu diancam dan diisolasi. Aku merasakan gelombang empati yang dalam. Jadi wanita itu juga menderita. Dia bukanlah musuh, melainkan sekutu yang tak terduga. Bagaimana kita bisa menemuinya? Tanyaku. Pak Hendra pasti sangat mengawasinya. Aku sudah memikirkan itu, kata Akbar, matanya memancarkan tekad. Besok malam, setelah Pak Hendra selesai mengajar dan semua santri sudah tidur, aku akan menyelinap ke kamarnya. Kamu harus menemuiku di sana. Sendirian? Tanyaku, ragu. Ya, hanya kita berdua. Ini terlalu berisiko jika terlalu banyak orang tahu. Jangan sampai ada yang curiga, Akbar memperingatkan. Aku mengangguk. Meski takut, aku tahu ini adalah satu-satunya cara. Baiklah, aku akan menemuimu. Akbar tersenyum, senyum yang melegakan. Jaga dirimu, Cynthia. Jangan sampai Pak Hendra curiga. Dan jangan pernah, sekalipun, mendekati senja merah tanpa aku. Aku mengangguk lagi, menyimpan peringatannya dalam hati. Kemudian Akbar menghilang ke dalam kegelapan, secepat dia muncul. Aku kembali ke kamarku, hatiku dipenuhi perasaan campur aduk. Takut, cemas, tapi juga ada harapan baru. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus memutar rencana besok. Aku harus sangat berhati-hati. Aku berdoa agar semuanya berjalan lancar. Keesokan harinya aku berusaha bersikap normal. Aku membantu di dapur, mengobrol dengan santriwati, dan bahkan sedikit tersenyum pada Pak Hendra saat kami berpapasan. Aku tidak ingin dia mencium bau kecurigaan apapun. Malam harinya, setelah makan malam, aku menunggu. Menunggu hingga pesantren benar-benar sunyi. Aku mendengar suara Pak Hendra yang masih mengajar di masjid, dan suara santri yang mulai kembali ke asrama. Lalu, satu persatu lampu dipadamkan. Keheningan merayap. Aku menunggu sekitar 1 jam setelah semuanya benar-benar senyap. Jantungku berdebar kencang. Aku mengenakan pakaian paling gelap yang kumiliki. Lalu perlahan membuka pintu kamarku. Aku melangkah keluar, memastikan tidak ada suara apapun. Lorong asrama gelap, hanya teriringi cahaya bulan yang temaram dari jendela. Aku berjalan mengendap-endap menuju bagian pesantren yang dihuni oleh keluarga Pak Hendra. Kamar istri pertamanya berada di ujung lorong, agak terpencil. Setiap langkah terasa begitu lambat, dan setiap bayangan membuatku terkesima. Ketika aku sampai di depan pintu kamar itu, aku melihat celah pintu sedikit terbuka. Aku mengintip, dan di dalam aku melihat siluet Akbar yang sedang berbicara dengan seorang wanita. Itu pasti istri pertama Pak Hendra. Aku masuk dengan hati-hati. Wanita itu menoleh, wajahnya terkejut saat melihatku. Namun segera berubah menjadi tatapan lega. Dia adalah sosok yang selama ini kukenal dengan sebutan Ibu Nyai oleh para santri. Wajahnya terlihat lelah, dengan kerutan di sekitar mata. Namun matanya memancarkan kekuatan yang tersembunyi. Akbar segera menarikku mendekat. Ibu, ini Cynthia. Ibu Nyai menatapku. Jadi ini yang disebut bintang baru oleh Hendra. Katanya, suaranya pelan dan bergetar. Aku sudah menunggu kedatanganmu, Nak. Ibu tahu tentang bintang? Tanyaku. Ya, suamiku terobsesi dengan bintang. Dia percaya ada beberapa orang yang lahir dengan bintang khusus, yang bisa memberinya kekuatan dan umuh panjang. Dia menyebutnya
Bintang senja merah. Aku terkesima. Bintang senja merah? Bukan bintang jatuh? Bintang jatuh itu yang gagal, Nak, kata Ibu Nyai, matanya menyeratkan kesedihan. Bintang senja merah itu yang berhasil dia gunakan untuk tumbal. Kengerian merayapi diriku. Jadi bintang jatuh di senja merah adalah metafora untuk korban tumbal yang dieksploitasi saat senja. Ibu, apa yang harus kami lakukan? Tanyaku penuh keputusasaan. Kita harus menghentikannya, Nak. Dia tidak boleh mengambil korban lagi. Dia sudah terlalu banyak melakukan kejahatan. Akhirnya Ibu Nyai menceritakan semuanya. Tentang bagaimana Pak Hendra mulai terobsesi dengan ilmu hitam setelah bisnis perkebunan kopinya bangkrut. Bagaimana dia mencari dukun dan belajar ritual sesat. Bagaimana dia mendirikan pesantren sebagai kedok, dan bagaimana dia mulai mencari santri-santri bintang kejora untuk dijadikan tumbal. Kakakku Yusuf mencoba menghentikannya. Kata Ibu Nyai, air matanya menetes. Dia tahu rencana Hendra, tapi Hendra membunuhnya dengan membuat kecelakaan di danau terlihat seperti musibah alam. Dia juga mengancam ayahmu, Harapan, agar tetap diam. Ayahmu tahu tentang bintang yang ada padamu, Cynthia. Dia menjaba melindungimu dengan membuat perjanjian hutang budi dengan Hendra. Berharap Hendra akan menganggapmu sebagai miliknya dan tidak akan menjadikanmu tumbal. Dia tidak tahu bahwa Hendra punya rencana lain. Hatiku hancur mendengar semua itu. Ayahku mencoba melindungiku, tapi justru menyerahkan aku ke sarang harimau. Pak Hendra memiliki sebuah benda keramat, sebuah patung bintang berwarna merah yang disembunyikan di ruangan bawah tanah itu. Patung itu adalah sumber kekuatannya. Jika kita bisa menghancurkannya, kekuatannya akan hilang. Tapi patung itu dijaga ketat, dan ruangan itu memiliki kunci khusus. Kunci? Tanyaku. Ibu Nyai menunjuk ke sebuah kalung di lehernya. Sebuah kalung dengan leontin kecil berbentuk bintang bersudut 5. Persis seperti ukiran di Danau Biru dan di kotak akbar. Ini kuncinya, Nak. Aku sembunyikan selama tahun-tahun. Tapi ada satu hal lagi. Dia kemudian menceritakan tentang penjaga senja merah. Sebuah kelompok kecil yang setia pada Pak Hendra yang akan melakukan apa saja untuk melindunginya dan ritualnya. Mereka adalah orang-orang yang sudah terhipnotis atau disuap oleh Pak Hendra. Kita harus bertindak cepat, kata Akbar, sebelum Pak Hendra melakukan ritual senja merah berikutnya. Kapan ritual itu dilakukan? Tanyaku. Setiap bulan purnama, jawab Ibu Nyai, dan bulan purnama berikutnya adalah 3 hari lagi. Waktu kami sangat sempit. Aku menatap Akbar, lalu Ibu Nyai. Sebuah perencanaan mulai terbentuk di benakku, meski terasa sangat berbahaya. Ibu, Akbar, kita akan menghancurkan patung itu, kataku penuh tekad. Kita akan menghentikan Pak Hendra. Akbar mengangguk. Tapi kita butuh strategi. Aku akan mengalihkan perhatian para penjaga senja merah dan Pak Hendra. Ibu, kamu harus membimbing Cynthia ke ruangan bawah tanah itu. Dan Cynthia, kamu harus menghancurkan patung itu. Aku merasakan adrenalin mengalir dalam darahku. Ini adalah pertarungan untuk kebenaran, untuk kebebasan, dan untuk nyawa. Aku tidak akan membiarkan Pak Hendra merenggut korban lagi. Aku tidak akan membiarkan bintang ini jatuh ke tangan kegelapan. 3 hari terasa seperti 3 jam. Setiap detik diisi dengan perencanaan yang matang, meskipun penuh ketegangan. Ibu Nyai menjelaskan setiap detail tentang denah pesantren, lokasi ruangan bawah tanah, dan kebiasaan Pak Hendra serta penjaga senja merah yang fanatik. Akbar, dengan pengalamannya, merancang strategi untuk mengalihkan perhatian dan memastikan kami bisa masuk tanpa terdeteksi. Aku sendiri dengan jantung berdebar, terus memikirkan peran pentingku, menghancurkan patung bintang senja merah. Aku tidak tahu benda apa itu, seberapa kuat, atau apakah aku memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Namun tekadku sudah bulat, aku harus melakukannya. Malam bulan purnama tiba. Langit gelap, hanya dihiasi cahaya rembulan yang bulat sempurna, menyorot samar ke seluruh penjuru pesantren. Udara terasa dingin dan menusuk, membawa aura mistis yang mencekam. Aku mengenakan pakaian gelap, bersembunyi di balik bayangan, menunggu sinyal dari Akbar.
Dari celah jendela kamarku, aku bisa melihat aktivitas di masjid. Pak Hendra mengenakan jubah hitam, memimpin beberapa penjaga senja merah untuk memulai ritual awal. Mereka terlihat khusyuk, namun di mataku, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tiba-tiba, terdengar suara keributan dari arah dapur pesantren. Suara barang jatuh, teriakan kaget, dan kemudian keributan kecil. Itu pasti Akbar. Dia telah memulai aksinya. Aku segera keluar dari kamar, bergerak cepat menyusuri lorong yang gelap. Tujuan pertamaku adalah kamar Ibu Nyai. Saat aku tiba, pintu sudah terbuka sedikit. Ibu Nyai berdiri di sana, mengenakan jubah hitam seperti yang lain, namun matanya memancarkan ketegasan. Dia menggenggam kalung liontin bintangnya erat-erat. "Ayo nak," bisiknya memberi isyarat padaku. Kami berdua berjalan mengendap-endap menuju bagian belakang pesantren, tempat ruangan bawah tanah itu berada. Suara keributan dari dapur masih terdengar, disusul suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Sebagian besar penjaga senja merah pasti bergerak ke sana, mencoba menangkap Akbar. Kami tiba di sebuah pintu kayu yang tersembunyi di balik semak-semak lebat. Pintu itu terlihat tua dan berat. Ibu Nyai mengeluarkan liontin bintangnya dan dengan hati-hati memasukkannya ke sebuah celah kecil di gagang pintu. Ada bunyi klik yang pelan dan pintu itu terbuka dengan decitan mengerikan. Aroma tanah lembab dan dupa menyengat hidungku. Ruangan itu gelap gulita. Hanya ada tangga batu yang curam menuju ke bawah. Ibu Nyai mengeluarkan senter kecil dari balik jubahnya. "Hati-hati nak," bisiknya. "Tangga ini licin." Kami menuruni tangga satu persatu, perlahan dan tanpa suara. Setiap langkah terasa seperti menginjak duri. Aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang di dada. Di ujung tangga, terbentang sebuah ruangan yang lebih besar. Lilin-lilin merah menyala samar di sudut-sudut ruangan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar batu hitam. Di atas altar itu, terbaring sebuah patung kecil berbentuk bintang bersudut 5 berwarna merah dalam. Patung itu terbuat dari semacam batu giok, memancarkan aura dingin dan mengerikan. Itu dia, bintang senja merah. Aku menatap patung itu dan merasakan kekuatan gelap yang terpancar darinya. Ini bukan sekedar patung biasa. Ini adalah puslat kekuatan Pak Hendra. "Hancurkan itu, Cynthia," bisiknya. Suaranya tegang. Itu adalah sumber kekuatannya. Jika itu hancur, dia akan kehilangan segalanya. Aku mengangguk, lalu mendekati altar. Tanganku gemetar saat meraih patung itu. Patung itu terasa dingin, namun ada energi aneh yang kurasakan darinya. Aku mencoba memukulkannya ke altar, tapi patung itu terlalu kuat. Tidak ada goresan sedikit pun. "Itu dilindungi oleh mantra, nak," bisik Ibu Nyai. "Kau harus menggunakan bintang dalam dirimu." "Bintang dalam diriku?" Aku bingung, bagaimana caranya? "Sentuhlah patung itu dan fokuskan semua kekuatanmu. Semua amarahmu, semua kesedihanmu, semua tekadmu untuk menghentikan kejahatan ini," perintah Ibu Nyai. Mantra Hendra bisa dipatahkan oleh kekuatan yang lebih murni. Aku menutup mata, meletakkan kedua telapak tanganku di atas pating bintang senja merah. Aku mencoba fokus, mencoba menyatukan semua emosi yang berkecamuk dalam diriku. Amarahku pada Pak Hendra, kesedihanku karena kehilangan ayah dan Akbar, serta tekadku untuk mengakhiri penderitaan ini. Tiba-tiba, sebuah cahaya keperakan terpancar dari tanganku mengalir ke dalam patung merah itu. Patung merah itu bergetar, lalu retakan-retakan kecil mulai muncul di permukaannya. Aku terus menekan, membiarkan energi itu mengalir. Cahaya di tanganku semakin terang, dan retakan pada patung semakin banyak. Lalu sebuah suara ledakan kecil terdengar. Patung bintang senja merah itu hancur berkeping-keping, pecah menjadi debu merah yang berterbangan di udara. Cahaya di tanganku memudar, dan aku merasa lemas, namun juga merasakan kelegaan yang luar biasa. Tepat setelah patung itu hancur, kami mendengar suara teriakan marah dari luar ruangan. Itu suara Pak Hendra. Pasti dia merasakan kekuatannya hilang. "Cepat, nak," seru Ibu Nyai. "Kita harus pergi dari sini." Kami bergegas menaiki tangga. Saat kami sampai di pintu, kami melihat Pak Hendra berdiri di depan pintu. Matanya merah menyala, wajahnya penuh amarah. Di belakangnya beberapa penjaga senja merah yang wajahnya terlihat bingung dan panik. "Cynthia, istriku!" teriak Pak Hendra. "Berani-beraninya kau menghancurkan kekuatanku."
Dia mencoba melangkah masuk, tapi tiba-tiba sebuah bayangan melesat mendorongnya mundur. Akbar. Akbar muncul dari kegelapan. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya penuh tekad. Dia berdiri di depan kami melindungi kami. "Sudah cukup, Pak Hendra," seru Akbar. "Semua kejahatanmu akan terungkap." Pak Hendra menatap Akbar. Matanya penuh kebencian. "Dasar pengkhianat, kau akan menyesal." Pertarungan tidak terhindarkan. Pak Hendra yang sekarang terlihat lebih lemah dan panik tanpa kekuatannya, mencoba menyerang Akbar. Namun Akbar yang jauh lebih muda dan lincah berhasil menghindarinya. Para penjaga senja merah masih terlihat bingung. Kekuatan Pak Hendra yang hilang membuat mereka kehilangan arah. Aku dan Ibu Nyai memanfaatkan kekacauan itu untuk berlari. Kami tahu, kami tidak bisa melawan mereka semua. Kami harus mencari bantuan, harus mengungkapkan kebenaran ini kepada seluruh warga desa. Kami berlari menuju gerbang utama pesantren, berharap bisa keluar dan mencari perlindungan. Suara teriakan dan keributan di belakang kami semakin samar. Saat aku berhasil melewati gerbang, aku menoleh ke belakang. Aku melihat Akbar masih bertarung melawan Pak Hendra. Wajahnya penuh tekad, namun aku bisa melihat dia mulai terdesak. Aku ingin kembali, ingin membantunya. Tapi Ibu Nyai menarik tanganku. "Tidak, Nak, kau harus pergi. Pergi dan ceritakan semuanya pada warga desa. Ini satu-satunya cara untuk menghentikannya." Aku terpaksa lari, meninggalkan Akbar yang sedang bertarung sendirian. Air mata mengalir deras. Aku tidak tahu apakah aku akan melihatnya lagi. Tapi aku tahu, aku harus menuntaskan misi ini. Aku harus mengungkap kebenaran Pak Hendra, demi ayah, demi Ustadz Yusuf, demi Akbar, dan demi semua korban bintang senja merah yang lain. Aku berlari sekencang-kencangnya. Suara napasku tersengal-sengal bercampur dengan isak tangis yang tak bisa kutahan. Meninggalkan Akbar di belakang, bertarung sendirian melawan Pak Hendra yang murka adalah hal terberat yang pernah kulakukan. Tapi Ibu Nyai benar. Aku harus lari, aku harus memberitahu semua orang. Dengan Ibu Nyai di sampingku, kami terus berlari menuruni jalan setapak desa yang gelap. Cahaya rembulan di atas kepala kami seolah menjadi satu-satunya penerang. Kami tidak tahu berapa jauh kami sudah berlari, tapi yang jelas kami harus menemukan keramaian, mencari tempat di mana kami bisa aman dan didengarkan. Suara keributan di pesantren semakin menjauh, namun bayangan pertarungan Akbar terus berputar di benakku. Aku berharap dia baik-baik saja, berharap dia bisa bertahan. Akhirnya, kami melihat cahaya remang-remang dari beberapa rumah di kejauhan. Sebuah pos ronda kecil dengan beberapa bapak-bapak yang sedang berjaga. Aku segera menarik Ibu Nyai ke arah sana. "Tolong, tolong kami!" teriakku. Suaraku serak dan parau. Para penjaga ronda itu terkejut melihat dua wanita berpenampilan acak-acakan di tengah malam. Mereka segera mendekati kami. "Ada apa, Neng? Ibu Nyai, ada apa ini?" tanya salah seorang penjaga ronda. Wajahnya terlihat khawatir. Ibu Nyai, meski napasnya terengah-engah, segera berbicara. "Bapak-bapak, kami harus memberitahu kalian sesuatu yang sangat penting. Pak Hendra, dia melakukan hal-hal yang sangat jahat di pesantren." Para penjaga ronda saling pandang, tampak tidak percaya. "Maksud Ibu Nyai apa? Pak Hendra adalah pemimpin kami, seorang ulama terhormat." "Dia bukan ulama, Pak," kataku. Suaraku meninggi, tidak peduli dengan rasa takut yang masih menggelayuti. Dia melakukan praktek sesat. Dia menggunakan santri-santri bintang kejora sebagai tumbal untuk kekuatannya. Aku kemudian menceritakan semua yang kutemukan. Tentang buku catatan Ustadz Yusuf, tentang ritual senja merah, tentang patung keramat, dan tentang bagaimana ayahku dan Ustadz Yusuf adalah korban dari kekejamannya. Ibu Nyai turut menambahkan dengan kesaksiannya sendiri, bagaimana dia terpaksa menikah dengan Pak Hendra, dan bagaimana dia menyaksikan semua kekejaman itu selama bertahun-tahun. Awalnya para penjaga ronda terlihat skeptis. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa sosok yang mereka hormati selama ini adalah seorang penjahat kejam. Namun air mata kami yang tulus, kegigihan kami dalam berbicara, dan kehadiran Ibu Nyai yang biasanya sangat menjaga diri, perlahan mulai meyakinkan mereka. "Apa buktinya, Neng? Ibu Nyai?" tanya salah seorang dari mereka. Matanya menyiratkan keraguan yang mulai terkikis. "Buktinya ada di pesantren," seruku. "Di ruangan bawah tanah itu.
Dan juga ada di buku catatan Ustadz Yusuf yang saya bawa. Aku segera mengeluarkan buku catatan Ustadz Yusuf dari balik bajuku dan menyerahkannya kepada mereka. Mereka mulai membacanya. Wajah-wajah mereka berubah pucat saat membaca tulisan hang tangan Ustadz Yusuf tentang ritual aneh dan kecurigaannya terhadap Pak Hendra. Astagfirullah, seru salah seorang penjaga ronda. Ini tidak mungkin, Pak Hendra, seorang syirik. Tak lama kemudian, berita itu menyebar seperti api. Beberapa warga yang sudah terbangun karena keributan itu mulai berdatangan. Mereka mendengarkan cerita kami dengan ekspresi terkejut, marah, dan tidak percaya. "Kita harus ke pesantren," seriak seorang pemuda. Suaranya dipenuhi amarah. Para penjaga ronda dan beberapa pemuda desa segera membentuk rombongan. Mereka membawa obor dan tongkat, bersiap untuk mendatangi pesantren. Aku dan Ibu Nyai ikut bersama mereka, memberikan petunjuk arah. Kami berjalan kembali ke pesantren kali ini dengan rombongan besar. Suasana di pesantren sudah sunyi senyap. Tidak ada lagi suara pertarungan. Jantungku mencelos. Akbar. Ketika kami sampai di gerbang pesantren, kami melihat pemandangan yang membuatku terkejut. Beberapa penjaga senja merah tergeletak pingsan di tanah, sementara yang lain terlihat linglung dan ketakutan. Dan di tengah-tengah mereka, tergeletak Pak Hendra, terkapar tak berdaya, wajahnya pucat pasi seperti kehabisan tenaga. Matanya menatap kosong ke langit. Kekuatannya benar-benar hilang. Dan di sampingnya, berdiri Akbar. Dia terlihat kelelahan, dengan beberapa luka memar di wajahnya, namun dia berdiri tegak, memegang sebilah tongkat kayu di tangannya. "Akbar!" teriakku ke arahnya. Akbar tersenyum tipis saat melihatku, senyum yang begitu melegakan. "Cynthia, Ibu." Warga desa segera berhamburan, sebagian menolong para penjaga senja merah yang pingsan, sebagian lagi mendekati Pak Hendra. Mereka tidak berani menyentuhnya, namun tatapan mereka penuh kemarahan dan kekecewaan. "Dia sudah bukan siapa-siapa lagi," kata Akbar, suaranya lemah. Kekuatannya sudah hilang saat patung itu hancur. Ibu Nyai segera mendekati Pak Hendra. Air matanya mengalir di pipinya. "Hendra, kenapa kau melakukan semua ini?" Pak Hendra tidak menjawab. Tatapan matanya masih kosong. Akbar kemudian menceritakan kepada warga desa apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana Pak Hendra menipunya, memaksanya menjadi bagian dari bintang kejora yang berikutnya. Namun Akbar berhasil menipu balik, menyamar sebagai ustadz yang setia hanya untuk menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan kejahatannya. Dia juga menceritakan bagaimana Ustadz Yusuf dibunuh karena menentang Pak Hendra, dan bagaimana ayahku diancam untuk diam. Kebenaran itu menyebar dengan cepat. Warga yang tadinya ragu, kini penuh percaya. Kemarahan dan kekecewaan memuncak. Pak Hendra segera diamankan, menunggu proses hukum yang akan menjeratnya. Malam itu, pesantren yang dulu damai kini menjadi saksi bisu terungkapnya kejahatan besar. Aku menatap Akbar yang kini berdiri di sampingku. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk kebenaran, untuk melindungiku. Rasa cinta dan hormatku padanya semakin dalam. "Terima kasih Akbar," bisikku. Air mata bahagia mengalir. Dia hanya tersenyum, mengusap lembut kepalaku. "Ini semua demi kebenaran, Cynthia, dan demi kamu." Namun di tengah kelegaan ini, masih ada satu pertanyaan yang mengganjal. Mengapa Pak Hendra begitu terobsesi dengan bintang ini? Dan apa sebenarnya bintang yang ada dalam diriku yang disebut Akbar? Aku tahu kisah ini belum sepenuhnya berakhir. Masih ada misteri yang harus kupecahkan, dan sebuah masa depan yang harus kami bangun. Setelah malam yang penuh drama itu, pesantren kembali tenang, namun tidak akan pernah sama lagi. Pak Hendra telah diamankan oleh pihak berwajib dan kasusnya segera ditangani. Warga desa yang tadinya sangat menghormatinya, kini merasakan kekecewaan yang mendalam. Para santri, terutama bintang kejora yang pernah menjadi korban ritual anehnya, mendapatkan perawatan dan bimbingan psikologis. Aku dan Ibu Nyai memberikan kesaksian rinci kepada polisi, termasuk buku catatan Ustadz Yusuf sebagai bukti kuat. Akbar juga memberikan kesaksian, menjelaskan perannya dalam menyusup dan mengungkap kejahatan Pak Hendra. Dia dipuji sebagai pahlawan dan para santri kembali mengaguminya. Namun di tengah semua kelegaan dan keadilan yang mulai terwujud, ada satu hal yang masih mengganjal di benakku. Bintang dalam diriku. Apa itu?
Mengapa Pak Hendra begitu menginginkannya? Dan apa hubungannya dengan ayahku? Beberapa hari kemudian, setelah semuanya sedikit mereda, Akbar menemuiku di taman pesantren. Dia sudah pulih dari luka-lukanya, dan wajahnya kembali memancarkan keteduhan. "Cynthia," katanya, duduk di sampingku. "Ada satu hal lagi yang harus aku ceritakan padamu. Tentang bintang itu." Aku menatapnya lekat. "Aku siap, Bar. Apa sebenarnya bintang ini?" Akbar menghela nafas panjang. "Sebenarnya, bintang itu adalah sebuah warisan. Warisan genetik dari garis keturunan keluargamu. Keluargamu, Cynthia, memiliki darah keturunan yang sangat unik, yang bisa merasakan energi alam dan memiliki kemampuan intuisi yang sangat kuat. Kadang, kemampuan itu juga bisa memanipulasi energi tertentu, seperti yang kamu lakukan saat menghancurkan patung itu." Aku terkejut. Garis keturunan? Kemampuan khusus? Aku tidak pernah tahu tentang ini. "Ayahmu juga memilikinya," selanjut Akbar. "Dia adalah keturunan langsung dari leluhur yang sangat dihormati di desa ini. Leluhur yang dulu menggunakan bintang itu untuk tujuan kebaikan, untuk melindungi desa dari mara bahaya." "Tapi mengapa Pak Hendra menginginkannya?" tanyaku. "Pak Hendra tahu tentang legenda ini," jawab Akbar. "Dia percaya jika dia bisa mendapatkan bintang dari keturunan yang murni, dia bisa mendapatkan kekuatan yang tak terbatas. Dia ingin menjadi penjaga yang paling berkuasa, atau bahkan dewa. Itulah sebabnya dia selalu mencari bintang kejora, yaitu orang-orang yang dia yakini memiliki potensi bintang itu." "Tapi mengapa ayahku tidak pernah memberitahuku?" "Karena dia ingin melindungimu, Cynthia," kata Akbar lembut. "Dia tahu bahayanya. Dia berusaha menyembunyikannya darimu. Dia bahkan tidak pernah menggunakan kekuatannya sendiri, karena takut menarik perhatian orang-orang jahat seperti Hendra. Dia mengira dengan perjanjian hutang budi itu, Hendra akan melindungimu karena menganggapmu miliknya. Dia tidak tahu bahwa Hendra juga mengincar bintang di dalam dirimu untuk dijadikan tumbal agar dia bisa mengambil alih kekuatan itu sepenuhnya." Aku merasakan gelombang kesedihan dan penyesalan. Ayahku telah berjuang sendirian untuk melindungiku, dengan cara yang menurutnya terbaik, tanpa pernah tahu bahwa dia justru membawaku ke dalam bahaya yang lebih besar. "Dan aku," kata Akbar lembut, "aku juga memiliki bintang itu. Aku adalah keturunan dari garis keluarga yang sama, Cynthia. Itulah sebabnya Ustadz Yusuf sangat melindungiku, dan itulah mengapa Hendra juga mencoba memanipulasiku. Ustadz Yusuf adalah pamanku, dan dialah yang membimbingku untuk mengendalikan kekuatan itu. Dia ingin aku menjadi pelindung seperti leluhur kami. Itulah sebabnya dia menentang Hendra, dan itulah mengapa dia dibunuh." Aku menatap Akbar, terkejut mendengar bahwa dia juga memiliki kemampuan ini dan bahwa dia adalah bagian dari garis keturunanku. Foto anak kecil di kotak Akbar itu pastilah dirinya bersama Ustadz Yusuf, pamannya. Jadi, bintang jatuh di senja merah itu sebenarnya tentang para korban yang memiliki bintang itu, yang diambil kekuatannya oleh Hendra saat senja. Tanyaku mencoba mencerna semuanya. Akbar mengangguk. "Ya, dan senja merah adalah waktu yang paling kuat untuk ritual itu, saat kekuatan alam dan spiritual mencapai puncaknya." Semua keping puzzle kini tersusun rapi. Aku mengerti semuanya. Hubungan kompleks antara ayahku, Pak Hendra, Ustadz Yusuf, dan kini Akbar. Semuanya berpusat pada bintang ini. Sebuah warisan, sekaligus sebuah kutukan jika jatuh ke tangan yang salah. Apa yang akan terjadi sekarang? Kekuatan Hendra sudah hancur. Tapi bintang ini, apakah itu akan selamanya ada? "Ya," kata Akbar. "Kekuatan bintang ini akan selalu ada dalam dirimu, Cynthia. Tapi sekarang, kamu bisa memilih bagaimana menggunakannya. Untuk kebaikan, seperti leluhur kita, aku akan membimbingmu, Cynthia, seperti pamanku dulu membimbingku." Dia menatapku, matanya memancarkan ketulusan dan cinta. "Aku tidak akan meninggalkanmu, Cynthia. Janji itu akan selalu kupegang." Air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Aku tidak lagi sendirian. Aku memiliki Akbar, dan kami akan bersama-sama mengemban warisan ini, menggunakan bintang ini untuk tujuan yang baik.
kehidupan di pesantren mulai pulih. Akbar mengambil alih kepemimpinan dan dia mulai mengubah sistem pesantren menjadi lebih transparan dan terbuka. Dia menghapus semua praktik sesat dan menggantinya dengan ajaran agama yang murni. Ibu Nyai, dengan dukungannya, juga mulai menemukan kembali kedamaiannya. Aku memutuskan untuk tetap tinggal di pesantren, bukan lagi sebagai istri Pak Hendra yang terpaksa, melainkan sebagai bagian dari keluarga baru. Bagian dari warisan ini, aku mulai belajar dari Akbar tentang bagaimana mengendalikan bintang dalam diriku, bagaimana merasakan energi alam, dan bagaimana menggunakannya untuk kebaikan. Masa depan terasa tidak lagi suram. Ada harapan, ada cinta, dan ada tujuan baru. Namun aku tahu perjalanan ini masih panjang. Ada banyak hal yang harus kami hadapi, banyak tantangan yang harus kami taklukkan, karena kekuatan selalu menarik perhatian. Dan bintang yang ada dalam diriku dan dalam diri Akbar pasti akan menarik perhatian orang-orang yang menginginkan kekuasaan. Ini adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidupku. Babak yang jauh dari kata biasa. Waktu berjalan, perlahan tapi pasti, menyembuhkan luka dan mengisi kembali kekosongan. Pesantren Nurul Iman kini benar-benar bersih dari bayang-bayang kegelapan Pak Hendra. Akbar, dengan bimbingan dan dukungan dari Ibu Nyai, menjadi pemimpin yang baru, membawa semangat baru bagi para santri dan warga desa. Dia mengubah kurikulum, menekankan nilai-nilai kebaikan, kejujuran dan kemanusiaan, jauh dari obsesi kekuasaan. Aku menemukan diriku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Rutinitas lamaku yang membosankan kini tergantikan dengan aktivitas yang penuh makna. Aku tidak lagi sekadar mengurus rumah dan bekerja di perusahaan swasta. Aku membantu di pesantren, mengurus administrasi, dan kadang ikut mengajar santriwati pelajaran umum. Hubunganku dengan Akbar semakin dalam. Dia adalah kekasihku, guru spiritualku, dan pahlawanku. Kami menghabiskan banyak waktu bersama, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Dia dengan sabar membimbingku untuk memahami dan mengendalikan bintang dalam diriku. Aku belajar merasakan energi alam, memfokuskan intuisiku, dan menggunakan kekuatanku untuk hal-hal kecil yang bermanfaat, seperti menjembuhkan luka ringan atau menenangkan hewan. Ini adalah proses yang panjang, penuh tantangan, tapi aku tidak sendiri. Ibu Nyai juga perlahan pulih dari traumanya. Dia menemukan kembali kebahagiaannya dengan membantu di pesantren, memberikan nasihat-nasihat bijak kepada para santriwati. Dia menjadi sosok ibu bagiku, dan kami sering berbagi cerita, saling menguatkan. Suatu sore, saat kami duduk di tepi Danau Biru, menatap matahari terbenam yang mewarnai langit dengan gradasi jingga dan ungu, bukan lagi senja merah yang mengerikan, Akbar menggenggam tanganku. "Cynthia," katanya, "ayahmu pasti bangga padamu. Kamu telah menuntaskan misinya, dan kamu telah menemukan jati dirimu." Aku tersenyum. Air mata haru menggenang. "Terima kasih, Akbar. Tanpamu, aku tidak akan pernah bisa melewati semua ini." "Kita saling melengkapi, Cynthia," jawabnya, menatapku dengan penuh cinta. Kekuatan bintang ini tidak hanya ada pada satu orang. Itu ada pada kita semua, pada keturunan kita. Dan kini, kita bisa menjaganya dan menggunakannya untuk melindungi kebaikan. Aku mengangguk. Kita berdua memiliki takdir yang sama, sebuah warisan yang kini harus kami jaga. Bukan lagi untuk mencari kekuasaan, melainkan untuk menjaga keseimbangan dan melindungi mereka yang lemah. Meskipun Pak Hendra sudah tidak ada, aku tahu bahwa dunia ini masih penuh dengan orang-orang yang terobsesi dengan kekuasaan dan kekuatan. Mungkin akan ada bahaya lain yang mengintai di masa depan. Tapi aku tidak takut. Aku memiliki Akbar, aku memiliki Ibu Nyai, dan aku memiliki bintang dalam diriku. Pesantren Nurul Iman kini menjadi mercuara harapan, sebuah tempat di mana ilmu dan kebaikan bersatu. Santri-santri datang dan pergi, membawa pulang ilmu dan nilai-nilai luhur. Aku melihat masa depan yang cerah, tidak lagi sendirian, tidak lagi terkungkung dalam rutinitas hampa. Aku menyadari, perjalanan hidupku yang dulu terasa biasa-biasa saja, kini berubah menjadi sebuah saga yang luar biasa. Sebuah kisah tentang kehilangan, pengkhianatan, misteri,
dan akhirnya penemuan jati diri serta cinta yang tulus. Aku telah menemukan tempatku, tujuanku, dan keluargaku. Ini adalah awal yang baru, sebuah awal yang menjanjikan, penuh dengan harapan dan tantangan. Aku siap menghadapinya, bersama Akbar, bersama keluarga baruku, dan bersama bintang yang kini menyinari jalanku. Perjalanan ini mungkin tidak akan pernah berakhir, karena kebaikan harus terus diperjuangkan. Dan aku, Cynthia, telah siap menjadi bagian dari perjuangan itu selamanya.